Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang lagi mau kalian udah pernah lihat video pilih kartu aku sebelumnya maupun belum. Apa kabar kalian semua? Semoga apapun yang terjadi di hidup kalian selalu yang terbaik untuk kalian. Dan sebelumnya kalau misalnya kalian ngikutin video pilih kartu aku mau minta maaf dulu karena kemarin udah jarang upload karena aku butuh waktu buat sendiri dulu. Jadi sekarang aku akan usahain untuk upload dengan jadwal yang sebelumnya gitu. Nah, jadi aku mau nanya dulu nih sebelum mulai. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, ada tujuannya gak sih seseorang itu ditaruh ke kehidupan kita, seseorang itu datang ke kehidupan kita, siapapun itu, entah keluarga, entah pasangan kalian, atau mantan pasangan kalian, atau bahkan serandom orang yang kayak ketemu atau berinteraksi sama kalian tanpa sengaja. Aku percaya dari setiap hubungan kita sama orang lain itu pasti ada yang bisa kita pelajari, ada yang bisa kita ambil dari hubungan itu gitu. Nah, kali ini kita mau cari tahu nih, apa sih tujuannya orang-orang itu dihadirin sama Yang Maha Kuasa di hidup kita? Apa yang mau diajarin ke kita lewat orang-orang itu? Pelajaran apa yang dipacu untuk kita pelajari, kayak gitu-gitu. Aku akan lebih ngebahas ini dari segi asmara, jadi kayak pasangan cinta kalian gitu. Jadi entah pasangan ini kalian masih punya hubungan sama dia atau enggak, atau dia cuma mantan kalian, apapun itu. Dan kalau misalnya kalian mengartikan ini orang di luar hubungan asmara, ya silahkan. Kalian bisa sesuaikan sendiri sama tema yang aku ucapin di sini. Jadi misalnya aku ucapin satu tema utama, berarti kalian bisa aplikasiin itu ke hubungan kalian yang lain itu. Tergantung gimana kondisi kalian. Kayak gitu. Nah, intinya kalau kalian belum pernah lihat reading pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuman tinggal pilih ini file 1, file 2, file 3, file 4. Kalian bayangin pertanyaannya di pikiran kalian dengan pikiran yang jernih dan perasaan yang jernih. Terus kalian lihat mana yang paling cocok untuk kalian, yang paling ngerasa kayak narik kalian kayak gitu. Terus kalian pilih file itu, tinggal ke description box, aku udah sediain timestamp. Kalian tinggal pencet aja waktu dari file yang kalian pilih itu, terus udah tinggal kalian tonton aja, nikmatin aja apa yang aku bacain untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian butuh waktu untuk milih, kalian bisa pause dulu screen ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke reading yang kalian pilih. See you! Halo file 1, selamat datang di reading yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun untuk dengerin reading kali ini. Dan sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya ada suara nging gitu. Ada yang lagi berurusan sama rumahnya di tetangga aku, jadi mohon dimaklumi dan semoga suara aku masih kedengeran dengan baik. Oke, sebelum mulai juga aku mau ngingetin untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun yang aku ucapin di sini. Karena kan ini general reading ya, jadi belum tentu semua yang aku ucapin itu cocok sama kalian. Bisa sebagian aja, bisa enggak sama sekali. Kalau kalian nemu yang enggak cocok, biarin aja karena orang yang milih file ini kan bukan cuma kalian. Bisa jadi emang itu pesan untuk orang lain dan bukan untuk kalian gitu. Jadi kalian yang paling tahu mana yang cocok, mana yang enggak buat kalian dari hati kalian sendiri. Oke, kita langsung mulai aja. Dari 5 kartu tarot ini kita bisa lihat tujuan kalian sama dia dipertemuin tuh kayak apa sih gitu. Apa yang perlu kalian pelajari, apa yang perlu dipelajari, tema utamanya kayak apa. Intinya gitu, kita dapat Three of Wands, Temperance Reverse, Ten of Swords Reverse, nggak reverse maaf, upright, Strength, sama Two of Pentacles. Nah, jadi dari sini, ini kan semuanya upright kecuali si Temperance ini ya. Jadi dari si Temperance Reverse ini yang pertama kali aku lihat itu kayak apa sih namanya, yang pertama kali aku dengar itu inner balance atau kayak inner strength. Jadi mungkin kalian pernah ngalamin disakitin sama orang ini, atau kalian pernah nyakitin orang ini dengan kata-kata kalian atau kata-kata dia gitu. Dengan gimana kalian ngelihat dia atau dia ngelihat kalian, intinya ada satu pihak yang pernah tersakiti sampai to the point itu hampir atau udah jadi trauma yang ngebekas gitu di dalam diri kalian atau di dalam diri dia. Entah dari rasa sakitnya atau kayak perasaan bersalahnya atau malunya, tergantung situasi kalian. Dilihat dari Ten of Swords ini, itu lebih kayak sesuatu yang hubungannya ke mental, ke pikiran gitu. Jadi lebih ke apa yang dia tunjukin
apa yang dia tunjukin ke kalian atau sebaliknya gitu, atau kalian yang nunjukin ke dia. Kayak misalnya mungkin dari perilaku dia atau perilaku kalian gitu, kalian atau dia nunjukin ke pasangan kalian ini kalau misalnya gini, lebih gampangnya aku pakai contoh aja ya. Misalnya si pasangan kalian itu kayak nunjukin ke kalian kalau kalian itu orang yang lemah. Kayak misalnya dia suka nyuruh kalian dan kalian nurut gitu. Jadi di otak kalian tuh emang kesannya kalian itu orang yang harus nurut sama orang lain gitu. Atau pikiran kalian sendiri itu kayak nggak layak untuk diikutin gitu. Itu ngebekas untuk kalian gitu misalnya. Atau sebaliknya, mungkin kalian cenderung takut sama dia. Jadi itu ngebekas di otak dia kalau dia itu orang yang emang bisa menguasai orang lain dengan rasa takut, misalnya kayak gitu. Itu contoh ya. Jadi mungkin nggak sesuai sama yang aku sebutin tadi, tapi temanya intinya kayak gitu. Kalian tuh kayak ngasih image ke pikiran dia, atau dia ngasih image ke pikiran kalian yang ngebentuk karakter kalian gitu loh. Karena apapun yang ada di otak kita itu yang termanifestasi ke kehidupan kita di secara fisik kan. Nah, jadi kalian itu orang kayak apa, itu ditentuin sama apa yang di pikiran kalian itu, dan dia ngebentuk pikiran ini di dalam diri kalian gitu, atau sebaliknya kalian yang ngebentuk pikiran ini di dalam diri dia dan itu ngebentuk karakter dia kayak apa, kayak gitu. hmm, intinya hmm, intinya itu, intinya si orang ini atau kalian itu ngasih satu image tentang diri kalian atau tentang diri si orang ini, pasangan kalian ini, dan itu nemplok banget di otak kalian atau di otak pasangan kalian itu, seakan-akan itu emang kalian gitu, padahal enggak gitu, itu cuman image yang ditanam di otak kalian doang. Tapi ini pun bisa jadi dalam konotasi positif maupun negatif ya. Bisa jadi di mata dia kalian itu orang yang kayak senang anak kecil gitu, misalnya ini contoh ya. Misalnya di otak dia kalian tuh orang yang senang anak kecil, dan dia nanamin image itu di otak kalian kalau kalian tuh orang yang lembut. Padahal mungkin sebenarnya kalian nggak senyaman itu gitu loh berhubungan sama anak kecil. Cuman karena kalian terbiasa di apa namanya terbiasa diperlakukan sebagai orang yang senang anak kecil, kalian jadi kebentuk karakter itu, padahal sebenarnya itu kalian gak nyaman juga sama karakter itu, misalnya kayak gitu. Atau sebaliknya, sekali lagi. Jadi image itu bisa lebih positif dari gimana kita sebenarnya. Ya, dari gimana kita sebenarnya, bisa juga lebih negatif gitu dari diri kita yang sebenarnya. Nah, dengan dia ngasih image itu gitu, kalian sebenarnya diajak untuk bangkit dari image itu dan ngelihat dari terdalamnya kalian itu kayak apa gitu. Kalau nggak ada pengaruh dari pengalaman sama orang ini tuh jadi pemicu kalian buat kalian kenalin diri kalian lebih dalam gitu, ngelihat apa yang sebelum ini pernah kalian lihat dari diri kalian, tapi tertutup sama image yang dikasih orang ini gitu. Atau mungkin sifat apa dari kalian yang kalian mungkin terlalu malu gitu untuk kasih lihat, karena mungkin kalian takut ngecewain orang ini, tapi justru lewat orang ini kalian diajak untuk sadar gitu sama diri kalian yang terdalam itu. Kalau kita nggak nyaman sama satu karakter kita, artinya itu tuh nggak sesuai sama diri kita yang terdalam gitu. Kalau kita nggak nyaman sama satu karakter yang dibentuk sama orang ini di otak kita, artinya kita dikasih tahu kalau satu karakter ini tuh bukan kita gitu. Jadi intinya itu jadi petunjuk buat kalian untuk nemuin diri kalian yang sebenarnya, atau sebaliknya gitu, atau itu efek ke kalian untuk satu sama lain, entah tergantung situasi kalian sendiri gitu. Terus kita masuk sekarang ke kita lihat pelajaran masing-masing ini untuk mau ya mulai dari sini aku akan nyebutin dari orang A sama orang B, dan aku dari reading sebelumnya aku lihat ada beberapa komen yang masih bingung gitu sama orang A sama orang B ini yang aku maksud. Jadi intinya aku nyebutin dari point of view dua orang. Aku sebutnya orang A sama orang B. Jadi kalian lihat, kalian lebih resonate sama orang A atau sama orang B. Kalau kalian lebih resonate sama orang A, berarti kemungkinan pasangan kalian itu orang B. Kalau kalian lebih resonate sama orang B, yang kalian lihat di reading ini tuh yang orang B. Itu yang kalian, berarti pasangan kalian mungkin orang A. Atau kalau misalnya kalian resonate sama dua-duanya, mungkin emang mirroring. Atau mungkin dua karakter ini ada di dalam diri kalian. Kita nggak tahu, kalian yang tahu gitu. Jadi misalnya kalian di sini ngerasa lebih cocok sama orang A, untuk selanjutnya kalian ikutin reading soal orang A. Kalau kalian lebih resonate sama orang B, kalian ikutin reading soal orang B gitu. Karena reading ini itu yang aku lihat tuh bisa punya dua sisi gitu. Jadi kalian lihat sisi mana yang paling cocok untuk kalian, berarti itu yang kalian kayak gitu.
Jadi untuk orang A kita dapat rain dengan purification. Oh ya, jadi yang pertama ini kita mau lihat pelajaran apa sih yang perlu diterima dan perlu dipelajari soal diri kalian sendiri gitu. Terus yang untuk orang B kita dapat waterfall dengan effortless. Nah, jadi untuk si orang A, kalau kalian itu lebih kayak apa ya? Jadi kalau kalian di hubungan ini ngerasa kalian itu, aku mau ngomong gimana ya, soalnya ini mungkin kalian gak sadar juga, tapi intinya si orang A ini, kalian bisa langsung lanjut aja kalau misalnya kalian ngerasa resonate sama orang A ya. Si orang A ini yang aku rasa tuh lebih kayak mungkin dia tanpa sadar naruh harapan ke si orang B ini gitu loh. Dan ini umum banget kita lakuin gitu. Misalnya kalau kita tahu pasangan kita itu contoh sehari-hari, misalnya kita tahu pasangan kita itu lebih tertarik main basket dibandingin masak gitu ya. Tapi kalian tuh sebenarnya pengen pasangan yang bisa masak gitu. Jadi kita tanpa sadar memperlakukan dia tuh sebagai orang yang emang suka masak dibanding suka main basket, karena ada rasa keinginan dari kita sendiri gitu, karena kita butuh atau pengen orang yang bisa masak itu. Jadi kayak kalau ngasih kado mungkin kayak kita lebih sering ngasih alat masak gitu, kalau quality time lebih sering minta dimasakin kayak gitu-gitu. Contoh kasarnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian suka ngerasa kayak gitu, kayak kalian misalnya kalian ngerasa kalian suka ngarahin pasangan kalian ke satu sisi gitu yang emang kalian suka gitu, berarti kalian cocok sama orang A. Berarti kalian ikutin reading soal orang A ini gitu. Nah, kalau kalian si orang A ini, kalau kalian ngerasa cocok sama orang A ini, dari hubungan ini kalian tuh diajarin untuk ngebersihin diri, apa sih namanya? Ngebersihin diri kalian gitu dari ekspektasi yang kayak gitu. Ekspektasi kalau si orang B ini sesuai sama apa yang kalian mau, walaupun ternyata enggak gitu. Karena itu cuma ngebawa kalian untuk jatuh cinta sama ilusi aja gitu loh, sama ilusi orang yang kalian kagumin, orang yang kalian cintai gitu, orang yang kalian bayangin ada di si B gitu. Padahal sebenarnya yang kalian suka itu image yang kalian ciptain sendiri soal si B gitu, bukan si B yang asli. Dan itu cuma akan nyakitin kalian sendiri kalau diterusin. Jadi pelajaran yang kalian ambil dari hubungan ini, kalau emang kalian benar-benar ngambil gitu, itu gimana kita bisa ngebersihin diri kita dari ekspektasi kita terhadap orang lain. Jadi gimana kita ngebiasain mempelajari aja sesuatu tentang orang lain tanpa kita mengharapkan sesuatu gitu. Kalau kita mengharapkan sesuatu, kita tuh akan cenderung ngarahin pasangan kita ini ke satu hal gitu yang emang kita mau gitu. Tapi kalau misalnya kita terima aja si pasangan kita ini apa adanya, kita akan lebih cenderung, oh iya ya, seneng gitu lah mempelajari dia gitu. Nah, ini kita bisa lakuin ini tuh bukan buat dia, bukan buat siapa-siapa, tapi buat kalian sendiri. Karena kalau misalnya kalian masukin satu image gitu ke pasangan kalian, yang kalian cintai itu tuh bukan dia yang asli, itu yang kayak tadi kita omongin itu gitu. Dan kan gak enak dong gak enak dong kalau mencintai bayangan gitu, mencintai apa yang sebenarnya gak asli. Nah, biar kalian gak dijatuhin sama ekspektasi itu, jadi si hubungan ini itu mau mengajari kalian untuk membersihkan diri kalian dari ekspektasi-ekspektasi itu, biar kalian gak jatuh terlalu keras gitu loh sama apa yang kalian sebenarnya harapin tapi itu nggak sesuai sama kenyataan kayak gitu. Nah, untuk orang B, kalau misalnya kalian kalau kalian cenderung ngerasa tertuntut gitu di satu hubungan ini gitu, di hubungan yang kalian tanyain ini, misalnya kalian ngerasa tertuntut untuk jadi satu karakter yang mungkin dipengenin sama si A, atau justru yang kalian mau tunjukin ke si A gitu kalau kalian tuh sesuai sama harapannya si A, tapi itu bukan sesuatu yang bikin kalian nyaman sebenarnya, berarti kalian itu orang B gitu. Ikutin reading soal orang B di file ini gitu. Nah, buat kalian, dari hubungan ini kalian itu diajak untuk belajar lebih mengenal diri kalian sendiri, yang tanpa kalian perlu usaha. Jadi intinya kalian tahu mana yang cocok untuk kalian, mana yang emang itu diri kalian atau bukan, itu dari gini. Kalau emang itu kalian tuh nggak perlu usaha buat nunjukin itu. Tapi kalau kalian perlu usaha gitu, kalian perlu kayak
ngelawan males, ngelawan apa gitu, atau itu bikin kalian capek, berarti itu bukan kalian gitu. Kalau itu emang kalian akan natural gitu loh. Kalian akan berjalan dengan natural dan itu akan lebih gampang untuk dijalani untuk kalian. Kayak gitu. Jadi kalian dari hubungan ini kalian bisa tahu lebih banyak gitu loh, mana yang natural untuk kalian, mana yang enggak gitu, mana yang perlu kalian paksain, mana yang perlu usaha ekstra gitu untuk kalian tampilin ke pasangan kalian gitu. Kalian kenalin lebih banyak itu gitu. Jadi dari hubungan ini kalian tuh diajak atau apa sih namanya dipacu untuk bisa lebih mengenali diri kalian lebih jauh gitu, untuk bisa benar-benar bersentuhan sama diri kalian lebih jauh, dan mungkin kalian bisa lebih mencintai itu pada akhirnya. Kalian bisa lebih percaya diri dengan itu. Jadi kalian nggak harus ngikutin kayak misalnya pasangan kalian itu maunya orang kayak apa, kalian jadi ikutin apa yang dia mau gitu. Nggak gitu. Kalian akan lebih percaya sama apa yang ada di dalam diri kalian sendiri secara natural, dan kalian akan nemuin pada akhirnya, kalian akan nemuin orang yang bisa benar-benar mencintai itu gitu loh. Jadi itu kan akan lebih enak gitu loh untuk kalian. Jadi kalian ngejalanin hubungan itu nggak perlu capek, nggak perlu usaha, nggak perlu ada yang ditutupin. Kalian akan lebih jujur dan lebih natural gitu loh sama pasangan kalian, sama diri kalian sendiri yang kalian bawa ke dunia ini. Kayak gitu. Itu pelajaran untuk kalian. Nah, terus kita masuk ke pelajaran soal hidup kalian gitu. Soal apa yang kalian jalani di dunia ini. Untuk orang A kita dapat forest dengan breathe. Untuk orang B kita dapat rainbow dengan blessing. Nah ini lanjutannya juga dari yang tadi. Kalau untuk orang A, kalian itu diajarin untuk belajar nerima sesuatu apa adanya gitu, tanpa ada keinginan buat ngontrol segala sesuatunya kayak ke pasangan kalian tadi gitu. Karena kalian akan capek sendiri kalau kalian ngontrol segala sesuatu itu biar sesuai maunya kalian. Dan kalau kalian berharap dunia sekitar kalian, hidup kalian itu untuk berjalan sesuai harapan kalian, dan pada kenyataannya nggak kayak gitu, itu cuma akan nyakitin kalian. Balik lagi nih yang aku bilang tadi. Jadi mungkin yang bisa kalian coba adalah latihan grounding gitu loh. Jadi apapun yang kalian lihat itu sesuai sama kenyataan, tanpa ada bayangan apa-apa tambahan dari kalian gitu, tanpa ada harapan dari kalian. Dan kalian juga akan ngerasa lebih aman gitu untuk menerima dan ngebiarin dunia kalian ini berjalan segimana harusnya, tanpa kalian harus capek ngontrol gitu. Gini, kalau misalnya kalian mau sesuatu berjalan sesuai maunya kalian gitu, kalian akan berusaha. Ya emang itu wajar sih, maksudnya kita manusia, kita mau segala sesuatu berjalan semau kita gitu loh. Tapi kalau misalnya emang kita udah usaha dan ternyata emang itu bukan yang kita mau gitu, maksudnya kayak soal ke pasangan tadi gitu, kalau misalnya kita udah berusaha ngelihat dia kayak sebagai apa yang kita mau tapi ternyata bukan, itu cuma akan bikin kalian kecewa doang gitu. Dan itu cuma akan bikin kita berusaha manipulasi keadaan seakan-akan keadaan itu sesuatu yang kita mau gitu. Dan itu tuh butuh energi, itu tuh pada akhirnya akan bikin kalian capek doang gitu loh. Jadi kalian dari sini itu akan belajar grounding, akan belajar kayak ngelihat dunia ini apa adanya, dan ya udah terima aja hasil yang kalian ambil itu, hasil yang kalian dapat itu, apa yang ada di depan kalian, itu kalian akan bisa lebih nerima kalau kalian mau belajar grounding ini gitu. Nah terus untuk orang B, dari hubungan ini kalian itu diajarin untuk ngelihat hidup sebagai pemberi gitu untuk kalian, bukan kalian yang harus banyak memberikan usaha, memberikan sesuatu gitu ke dunia sekitar kalian, kayak ke pasangan kalian tadi, ke orang-orang sekitar kalian. Tapi kalau kalian udah bisa nerima pelajaran yang bisa kalian dapat dari hubungan ini, kalian itu juga akan belajar untuk terbiasa jadi penerima gitu, apa yang hidup kalian bisa kasih ke kalian. Kayak misalnya kalian terbiasa menyesuaikan diri sama apa yang diharapin sama pasangan kalian tadi gitu. Entah kalian masih sama dia atau enggak gitu di saat ini. Tapi kalau kalian udah belajar untuk kenal sama diri kalian sendiri, kalian akan dapat lebih banyak kebahagiaan yang apa ya namanya? Yang personal gitu loh untuk kalian. Kalau misalnya kalian udah tahu apa yang kalian mau, dan kalian ngelihat diri kalian sebagaimana diri kalian yang sebenarnya, kalian akan bisa ngedapetin kebahagiaan yang lebih cocok gitu loh untuk kalian, yang lebih alami untuk kalian, tanpa perlu kalian berusaha untuk ngelihat itu sebagai kebahagiaan kayak gitu. Tapi ya balik lagi, ini perlu dipelajari, ini perlu proses. Jadi
sabar aja sama diri kalian sendiri gitu. Terus kita lanjut ke apa yang bisa dipelajari dari satu sama lain. Jadi misalnya apa yang perlu dipelajarin orang A sama pasangannya, sama orang B sama pasangannya. Untuk orang A kita dapat love dengan compassion. Ini tepat banget sih. Terus orang B kita dapat green man dengan sinergi. Nah, jadi untuk orang A, kalian itu belajar untuk menerima dan mencintai pasangan kalian apa adanya. Entah itu kalian masih sama si orang yang kalian tanyain ini, atau kalian udah ketemu orang baru nantinya. Tapi intinya kalian itu belajar untuk melihat pasangan yang pada akhirnya sama kalian ini itu kayak gimana dia aslinya gitu. Kalian belajar untuk ngasih ruang pasangan kalian ini untuk bertumbuh sesuai kemauan dia, bukan kemauan kalian gitu. Dan kalau emang itu cinta yang kalian rasain ke pasangan kalian ini, walaupun itu nggak sesuai yang kayak kalian harapin dari pasangan kalian ini, kalian juga akan tetap suka gitu loh. Kalian akan tetap mengagumi dia kalau emang itu cinta. Iya, kalau emang itu benar-benar cinta yang kalian alamin. Karena cinta itu nggak didasarin sama harapan apapun. Cinta itu, apa ya namanya? Cinta itu ngelihat apa yang ada di depan kalian gitu loh, bukan mengharapkan sesuatu dari si orang itu. Berarti kalau misalnya kalian mengharapkan sesuatu dari si orang itu, yang kalian rasain itu bukan cinta sama orang itu, tapi cinta sama bayangan kalian. Itu. Nah, kalau kalian nggak ngerasa gitu, misalnya kalian udah lihat si pasangan kalian ini apa adanya, tanpa ada harapan apapun itu, nggak, kalian udah ngelihat pasangan kalian ini apa adanya, tapi kalian nggak ngerasa suka gitu sama yang apa adanya itu, artinya kalian belajar juga kalau dia itu bukan orang yang kalian cinta emang. Atau kalian belum cukup terbuka sama perasaan cinta itu sendiri gitu. Yang ini bisa dipelajarin juga dengan grounding itu tadi dulu sebagai langkah pertama. Karena bisa aja emang kita yang tertutup untuk ngerasain cinta itu. Kita terbiasa untuk mengharapkan sesuatu dari orang lain, mengharapkan sesuatu dari setiap kejadian yang ada di hidup kita, sampai kita nggak bisa benar-benar nggak bisa tahu bahkan cinta itu tuh kayak apa gitu rasanya. Itu, dan itu tuh umum gitu loh. Maksudnya itu bukan berarti kalian tuh orang tanpa perasaan atau apapun itu, enggak sama sekali. Itu umum, kita dibesarkan di dunia dimana efektivitas itu lebih besar dari cinta. Walaupun mungkin orang nggak ngomong kayak gitu, tapi di dunia ini tuh umum untuk seorang anak itu dibesarkan untuk efektif, bukan untuk mencintai gitu. Mencintai itu apa adanya, mencintai itu apa yang ada di depan kalian dan kalian tetap suka. Itu namanya mencintai, sama sesuatu yang asli gitu, bukan sesuatu yang kalian ciptain sendiri. Kayak gitu. Nah, untuk orang B, kalau kalian resonate sama orang B ini, kalian itu dari hubungan ini belajar soal hubungan timbal balik gitu di dalam sebuah hubungan. Jadi bukan cuman kalian ngasih sesuatu, atau kalian usaha sesuatu, atau kalian nyesuaiin diri sama pasangan kalian, tapi kalian juga belajar untuk menerima itu secara seimbang dari pasangan kalian. Bukan berarti kalian harus hitung-hitungan ya, karena misalnya kayak gini, bukan berarti kalian harus hitung-hitungan, kalian kasih segimana dia juga harus ngasih segitu, nggak gitu caranya. Cuman pertukaran energi yang seimbang dari dua orang itu, kalau dua orang ini sama-sama ngerasa nyaman dan seneng ngejalaninnya, entah itu dari segi fisik, segi mental, segi perasaan, segi spiritual, itu semua tuh enak, nggak ada konflik gitu loh. Kalau ada satu yang ngerasa dia ada yang ganjel, berarti ada yang nggak seimbang sama hubungan kalian. Kayak misalnya gini, misalnya ada satu yang, misalnya hubungannya berjalannya baik-baik aja, tapi yang satu tuh ngerasa bosen. Rasa bosen itu aja tuh berarti ada sesuatu yang nggak terpenuhi. Bentar ya. Nah, balik lagi. Kalau misalnya pun ada rasa bosan di dalam satu hubungan, rasa bosan itu berasal dari sesuatu yang nggak terpenuhi. Mungkin ada kebutuhan spiritual atau kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi dari satu pihak. Makanya rasa bosan itu bisa timbul gitu loh. Itu kan ada satu konflik ya. Mau itu konflik yang nggak kelihatan, tapi kan itu tetap ada gitu. Nah, gimana cara kita nyari yang seimbang? Itu gimana kita memecahin si konflik ini gitu. Dari hubungan ini yang sekarang ini, kalian belajar untuk menyadari dan mengakui adanya konflik itu untuk ngejadiin hubungan kalian ini pada akhirnya lebih enak dijalanin gitu. Jadi bukannya kalian, maaf kok jadi miring. Nah, jadi bukannya kalian kabur dari konflik, tapi kalian belajar memecahkan si konflik itu sendiri. Bentar, aku benerin dulu ya.
Nah, oke. Sekarang tinggal yang bagian terakhir. Kita lihat di mana kalian dan dia sekarang di dalam pelajaran kalian ini, di dalam proses pembelajaran ini. Sekali lagi ini bisa beda untuk masing-masing dari kalian, jadi kalian yang tahu mana yang benar atau enggak untuk kalian. Gitu. Untuk orang A kita dapat Ace of Pentacles. Untuk orang B kita dapat Temperance. Nah, jadi untuk orang A yang aku lihat di sini adalah aku rasa si orang A ini itu udah mulai ngambil langkah pertama dalam pembelajarannya ini. Maksudnya mungkin entah si kalian ini sadar kalau pasangan kalian ini nggak sesuai sama yang kalian mau, atau kalian ngerasa ekspektasi kalian itu ngeganggu si B, atau seenggaknya kalian udah nyadarin sesuatu. Entah dari reading ini, kalau ini resonate sama kalian, atau si pasangan kalian ini udah nunjukin ke nggak nyamanannya ini, tapi aku ngerasa kalian itu udah sadar kalau kalian bikin pasangan kalian ini nggak nyaman sama ekspektasi kalian gitu. Entah kalian sadar atau enggak, tapi ada sepercik di dalam diri kalian gitu loh. Ada rasa kayak itu, maksudnya ekspektasi kalian itu bikin dia nggak nyaman. Sebenarnya kalian tahu itu, mungkin kalian lebih denial aja karena keinginan kalian mungkin sepenting itu untuk kalian, dan itu nggak apa-apa juga. Cuma dari reading ini kita belajar gitu. Nah, dan aku rasa ini, menyadari ini itu tuh udah langkah pertama yang bagus gitu untuk belajar. Walaupun langkah kelihatannya mungkin belum kelihatan jelas gitu, tapi teruslah ngebuka diri sama apapun yang ditunjukin ke kalian. Kalau kalian rasa itu nolong, kalau kalian resonate sama si orang A ini gitu. Nah, terus kalau untuk si orang B, aku rasa mungkin sekarang kalian baru kayak menyadari dan mempelajari juga gitu mana yang sesuai sama kalian, mana yang enggak. Perilaku si A yang mana yang enak untuk kalian, perilaku pasangan kalian yang mana yang enak untuk kalian terima, mana yang bikin kalian gak nyaman. Cobalah untuk terus jujur sama diri kalian tanpa kata harusnya gitu. Aku ngerasa mungkin kalian mikir, kalau aku sayang sama pasangan aku, mungkin harusnya aku lebih bisa ngerti kenapa dia pengen aku kayak gitu. Enggak, seenggaknya ke diri kalian sendiri kalian jujur kalau itu bikin kalian gak nyaman, dan kalian cari tahu gitu kenapa kalian gak nyaman sama itu. Apa itu karena gak sesuai sama diri kalian sendiri, atau karena itu nunjukin sesuatu dari diri kalian yang gak pengen kalian akui keberadaannya. Karena rasa gak nyaman itu bisa jadi karena itu juga gitu loh, ada sesuatu yang kita berusaha tutupin tapi kayak dikasih lihat ke kita, makanya itu bikin kita kayak gitu. Nah, segini aja yang bisa aku bacain untuk kalian. Masih miring juga. Oke, segini aja yang bisa aku bacain untuk kalian. Makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Kalau ada yang bisa kalian ceritain, ada yang mau kalian bagiin ke orang-orang lain, kalian bisa tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka sama reading ini, bisa tolong kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga di-share ke orang-orang terdekat kalian untuk saling berbagi. Asik ya juga. Semoga kalian have fun. Dan terakhir, makasih banget udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Aku selalu berharap apapun yang terjadi di hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. Dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pile 2, selamat datang di pile yang kalian pilih. Semoga dari reading kali ini kita bisa sama-sama have fun aja gitu. Dan sebelum mulai ke readingnya, kayak reading sebelumnya juga, aku mau ngingetin untuk tetap bijak dalam menerima informasi apapun yang aku ucapin di sini, karena ini kan general reading ya, jadi belum tentu semua yang aku ucapin itu cocok sama kalian semua gitu. Bisa sebagian aja, bisa bahkan nggak sama sekali. Kalau kalian nemu yang nggak cocok, biarin aja gitu, karena orang yang milih file ini bukan cuman kalian, jadi bisa jadi emang itu pesan untuk orang lain yang milih file yang sama kayak kalian juga. Kalian yang paling tahu mana yang cocok, mana yang enggak dari hati kalian sendiri. Aku percaya itu. Oke, sekarang kita mulai dari 5 kartu tarot ini. Kita bisa lihat kayak tujuannya apa sih kalian dipertemuin sama dia, punya hubungan sama dia. Siapapun yang kalian tanyain di sini, entah itu pasangan dalam hubungan asmara maupun keluarga, teman, siapapun itu, intinya ini pelajaran yang ada untuk kalian dari adanya hubungan ini. Gitu, kita dapat The Emperor Reverse, Queen of Pentacles, The Justice Reverse, The Empress Reverse, sama
apa ini? Two of Cups reverse. Kita punya Emperor, ada Empress. Nah, yang aku dapat langsung dari sini, terutama Justice sama Two of Cups, itu adalah pelajaran kalau sebanyak apapun yang kita kasih ke orang atau setulus apapun kita ngasih segalanya yang kita punya ke orang, kita di sini belajar kalau orang yang kita kasih itu tetap nggak ada kewajiban untuk ngasih balik apa yang kita kasih ke dia itu ke kita lagi gitu, atau justru kebalikannya. Kalian mungkin dapat sesuatu dari orang lain, itu nggak berarti kalian berkewajiban juga untuk memberi balik itu semua kalau emang kalian nggak pengen gitu. Tergantung mana yang lebih resonate sama kalian. Jadi reading kali ini aku bakalan ngambil dari dua sisi. Jadi dari setiap reading ini, setiap hal ini itu ada mungkin ada satu sisi yang di satu kutub, satu sisi, satu kutub. Kalian bisa lihat mana yang lebih resonate sama kalian atau bahkan dua-duanya resonate sama kalian. Who knows? Oke, jadi gitu. Nah, intinya itu antara kalian mengharapkan sesuatu dari orang lain yang kalian udah kasih segalanya gitu, mungkin kalian ngarepin sesuatu itu balik ke kalian gitu, kalian ngarepin dapat perlakuan yang sama, dapat hal yang sama kayak gitu mungkin, atau kalian justru ngerasa tertuntut untuk ngasih perlakuan yang sama kayak pasangan kalian kayak gitu. Nah, aku nggak tahu apa yang kalian alami di hubungan ini karena itu tergantung sama kalian juga. Mungkin dari semua orang yang pilih file ini yang dialamin juga beda-beda. Cuman satu pesan yang mau diajarin dari hubungan ini, dari file ini, itu adalah kita nggak bisa mengharapkan orang lain ngasih apa yang kita harapin itu. Walaupun kita ngerasa udah ngasih semuanya. Kayak kedengarannya nggak adil ya gitu, kita nggak bisa minta balik walaupun kita udah ngasih semuanya. Mungkin kedengarannya nggak adil untuk kalian, tapi kalau kita lihat ke belakang, ini bukan masalah adil atau nggak adil sebenarnya. Sekarang kita belajar kayak kalau kita udah siap ngasih apapun buat seseorang, siapapun orang itu, bisa jadi pasangan kita, teman kita, pengajar, rekan kerja, atau bahkan keluarga kita. Kalau kita udah memutuskan untuk ngasih segalanya ke dia, terutama kalau mereka nggak minta ya, itu emang datangnya dari kita sendiri gitu loh, karena emang kita yang mau ngasih. Kalau kita ngasih sesuatu dengan harapan orang itu akan ngebales ke kita sesuai yang kita harapin, sesuai yang kayak kita kasih, itu kita ngasih orang itu tanggung jawab gitu loh atas apa yang sebenarnya dia nggak ada kewajiban untuk turutin. Kayak dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak memutuskan apa-apa, tiba-tiba kalian ngasih tanggung jawab ke dia kayak gitu. Nggak adil juga kan buat mereka kalau kita nuntut itu. Nah gitu. Atau nggak usah kita nuntut, misalnya kita nggak usah nuntut ada balasan pun gitu, cuman mungkin ada mungkin aja balasan yang kita dapat itu sebenarnya udah kita dapat gitu, yang kita harapin itu balasan yang kita gimana ya, balasan yang mereka kasih itu mungkin mereka udah membalas ke kita gitu loh, udah membalas budi apa segala macam. Mungkin sebenarnya kita udah dapetin itu, cuman dengan cara yang beda sama apa yang kita harapin. Tapi intinya yang mau disampaikan di sini adalah kalau emang kalian mau ngasih sesuatu ke orang lain, kalian mau berbuat baik sama orang lain, kalian tuh harus paham kalau itu tuh dari kalian sendiri gitu. Kecuali kalau kalian ngasihnya pun dengan perasaan takut atau terpaksa yang sebenarnya bukan motivasi yang tepat untuk dijadiin dorongan untuk ngasih sesuatu dong pastinya. Begitu juga kalau misalnya kalian ada di posisi yang kayaknya berhutang gitu, maksudnya berhutang balas budi gitu, to the point itu mengorbankan diri kalian sendiri. Mungkin kalian gak ada kewajiban untuk itu gitu loh. Itu kewajiban, bukan kewajiban. Itu sesuatu yang dikasih ke kalian. Dan emang kalian, dikasih ke kalian atas kemauan orang yang ngasih itu gitu loh. Jadi bukan kewajiban kalian gak minta apa-apa. Itu karena komitmen untuk membantu kalian itu komitmen dia gitu loh. Bukan berarti kita nggak menghargai ya. Yang aku maksud di sini adalah posisi seimbang, posisi harmonis gitu. Kalau kalian bisa balas budi itu akan bagus banget gitu. Tapi kalau emang kalian lagi nggak bisa, itu nggak lagi di dalam radarnya kalian, nggak di dalam kemampuan kalian, kalian nggak perlu memaksakan diri gitu untuk membalas budi. Itu pelajaran untuk kalian dari hubungan ini. Nah sekarang ke Oracle card-nya kita akan masuk kayak ke pelajaran untuk diri, pelajaran yang bisa kalian dapat dari hubungan ini untuk hubungan kalian sama diri kalian ke depannya kayak gimana. Nah dari part ini aku akan ngasih lihat ini dari point of view orang A sama point of view orang B. Kayak reading sebelumnya kayak aku pernah ini juga. Intinya kalian lihat, kalian lebih resonate ke orang A
Misal aku bacain orang A tuh gini gini gini, kalau kalian resonate sama itu berarti kalian ikutin reading soal orang A. Kalau misalnya kalian resonate sama penjelasan aku soal orang B, misalnya orang B gini 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 gini, kalian ikutin penjelasan soal orang B. Karena di hubungan ini, di dalam satu hubungan itu kan pasti ada dua orang ya. Yang aku bacain di sini tuh tema utama dari hubungan itu gitu. Jadi di dalam tema utama ini tuh pasti ada dua unsur, ada dua sisi. Makanya itu aku bacain dua sisi di sini. Kalian lihat kalian lebih cocok sama sisi yang mana. Gitu. Jadi untuk orang A kita dapat the fates. Untuk orang B kita dapat go the distance. Jadi ini hubungannya ke diri sendiri ya. Pelajaran yang harus kalian ambil yang bisa bisa bukan memperbaiki sih. Intinya bisa mempererat hubungan kalian sama diri kalian sendiri. Pelajaran untuk diri kalian sendiri. Gitu. Nah, jadi untuk orang A, di sini orang A itu kayaknya lebih kayak yang keikat sama tindakan baik ini deh. Maksudnya kayak mungkin kalau misalnya kalian ngerasa berhutang balas budi, kalian ngerasa kalian harus harus terus baik-baikin pacar kalian, baik-baikin pasangan kalian atau siapapun orang yang ada di hubungan ini sama kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa harus baik-baikin dia karena dia udah baik ke kalian juga, kalian lihat reading soal orang A di sini. Nah, dari hubungan ini yang aku lihat di sini tuh kalian diajarin kalau kalian itu berhak menentukan apa yang mau kalian lakuin gitu tanpa terikat sama siapapun, walaupun orang itu pernah berbuat baik sama kalian. Karena gimana kita itu bertanggung jawab atas diri masing-masing, itu yang paling utama. Sekali lagi aku sama sekali nggak bilang kalau balas budi itu hal yang buruk ya, itu sangat baik dari hubungan ini. Tapi kalian belajar kalau balas budi itu penting, tapi ada batasnya. Ini yang kayak tadi kita bahas. Batasnya adalah jangan sampai itu ngeganggu kedamaian mental, emosional, jiwa, dan fisik kalian sendiri gitu. Kalau kalian ngerasa keberatan ngelakuin satu tindakannya yang diharapin sama pasangan kalian gitu, misalnya sebagai balas budi, berarti itu bukan cara yang tepat untuk kalian balas budi itu gitu loh. Berarti masih banyak, selalu ada cara lain gitu untuk balas budi sama sesuai balas budi sama pasangan kalian sesuai hati kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya orang pun udah berbuat baik ke kalian, kalian nggak harus berbalas budi dengan cara yang sama juga gitu. Kalau emang itu nggak cocok buat kalian, mungkin ada cara lain untuk membalas budi itu, untuk ngasih kebaikan yang lebih tulus dari dalam hati kalian itu. Jadi kalian nggak ngerasa tertuntut, dan kalian nggak ngerasa berdosa juga kalau kalian nggak menghargai gitu loh. Karena toh kalian juga tetap mengeluarkan kebaikan itu dari dalam diri kalian kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa terikat gitu loh, walaupun kalian udah menerima kebaikan si pasangan kalian ini. Karena kebaikan itu harusnya justru membebaskan, bukan yang mengikat. Kalau sampai mengikat, berarti kebaikan itu pada akhirnya nggak ada gunanya. Kebaikan yang dikasih ke orang, ke kita, itu biar kita bahagia, biar kita nyaman, biar kita ngerasa dicintai. Tapi kalau kita tetap akhirnya nggak nyaman dengan kita balas budi itu, apa gunanya gitu loh kebaikan yang sebelumnya. Itu. Terus untuk orang B. Orang B ini kalau misalnya kalian sering ngerasa kayak, ini sering banget aku dengar dan aku pun juga suka ngalamin ini gitu loh. Kalau mungkin di pikiran kalian tuh suka kayak mikir, aku udah ngasih segalanya buat ini satu orang ini, buat pasangan aku ini, tapi kok dia nggak ngasih aku balik ya? Kok aku udah ngasih waktu aku udah ngasih dia hadiah, ngasih apa segala macam, tapi kok dia kayak nggak bisa sayang sama aku ya? Kalau kalian suka mikir kayak gitu, kalian ikutin reading soal orang B ini. Nah, pelajaran yang kalian dapat dari hubungan ini itu adalah gimana kalian itu belajar untuk memasang tujuan yang lebih enak gitu untuk kalian dalam berbuat kebaikan, untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Aku nggak bilang kalian orang jahat karena nuntut orang lain atau nuntut pasangan kalian, siapapun orang lain yang di sini itu untuk balas budi. Karena sekali lagi balas budi itu hal yang baik gitu, tapi pada takaran yang harmonis. Karena itu manusiawi banget gitu loh. Kita ngasih sesuatu ke orang lain, pasti tanpa kita berniat untuk naruh niat itu pun, sekalipun tanpa kita berniat untuk berharap pun gitu, orang itu akan ngasih kita perlakuan yang sama, kita akan tetap berharap itu gitu loh. Kita akan tetap sakit hati kalau orang itu nggak ngasih kita perlakuan yang sama gitu. Tapi dari hubungan ini, pelajaran yang bisa kalian ambil adalah
arti cinta yang sebenarnya gitu loh. Cinta itu selfless, apa sih namanya? Cinta itu nggak egois, cinta itu pada akhirnya bukan lebih mentingin sih. Cinta itu pada akhirnya memberi tanpa mengharapkan balik gitu loh. Memberi karena emang kita pengen memberi, bukan karena kita pengen ditolong juga. Gitu. Kita ngasih karena kita peduli, itu yang dari tadi aku cari. Bukan untuk investasi kebaikan gitu loh, bukan untuk menanam kebaikan. Itu yang kita semua sebagai manusia perlu belajar gitu sebenarnya. Tapi jalan kalian mungkin emang dari hubungan ini. Dan ngedapetin yang nggak sesuai sama yang kalian kasih gitu. Mungkin kalian berharap mungkin kalian berharap si pasangan kalian ini bisa ngebalas kebaikan kalian, bisa ngebalas rasa sayang kalian itu. Gimana kalian ngerasa disayang gitu loh. Kalau kalian tahu yang namanya love language, kalian harus bisa pahamin love language kalian sama love language pasangan kalian gitu. Kalau emang kalian gak ngerasa disayang sama pasangan kalian, mungkin emang dia berbicara dengan bahasa yang berbeda gitu dalam hal cinta sama kalian, kayak gitu. Nah, sekali lagi, kalian bukan orang yang buruk gitu, karena sifat ini benar-benar manusiawi banget. Kita semua pasti mengharapkan timbal balik, kita semua pasti kecewa kalau misalnya orang yang kita sayang gak sayang kita balik. Cuma akan lebih enak buat kalian juga kalau harapan untuk orang ngasih balik itu dikurangin dikit aja gitu, pelan-pelan kayak gitu. Nah, terus kita lihat juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hubungan ini buat hidup kita. Untuk orang A kita dapat fleksibel, untuk orang B kita dapat clean it up. Nah, jadi dari orang A, pelajaran yang bisa kita ambil dari hubungan ini itu pelajaran soal gimana kalian terikat atau tertuntut gitu untuk ngelakuin yang kalian sebenarnya nggak mau mungkin, tapi ngerasanya harus gitu. Tadi kan kita udah bahas soal dari hubungan ini kalian diajarin untuk nggak terikat sama kewajiban untuk balas budi tadi itu gitu. Karena apapun yang diawali sama keterpaksaan yang artinya juga keterpaksaan itu kan berasal dari perasaan takut ya. Nah, berarti kalau misalnya kalian ngelakuin sesuatu atas dasar rasa takut itu kesannya kayak setengah-setengah gitu, karena kalian nggak ngelakuin itu tulus dari dalam hati kalian. Kalian ngelakuin itu biar kalian aman gitu loh. Kalian ngelakuin itu biar kalian nggak dapat sesuatu hal yang kalian nggak mau. Mungkin kalau dalam hal ini kalian takut dianggap nggak membalas budi, kalian takut dianggap mau untungnya doang, kalian takut dianggap gimana ya, mungkin kalian takut juga si pasangan kalian kecewa kalau kalian nggak ngasih hal yang sama kayak yang dikasih pasangan kalian itu kan berarti ada sesuatu yang kalian takutin, ada sesuatu yang kalian hindarin, kalian nyari rasa aman. Nah tapi itu justru kalian ngelakuinnya itu biar kalian aman dari perasaan itu gitu. Kalau kalian belajar ngelakuin sesuatu atas dasar kemauan kalian sendiri, bukan karena kalian merasa tertuntut buat ngelakuin itu, kalian akan bisa lebih nyesuaiin juga gitu, mana yang emang jatah kalian yang untuk kalian lakuin, mana yang enggak gitu, tanpa terlalu ngerasa bersalah kalau kalian nggak sanggup ngelakuin itu, karena emang jatahnya manusia, kemampuan manusia, love language-nya manusia itu beda-beda gitu loh. Kita nyatain perasaan kita ke orang, terus orang lain itu kita gimana ya, pasangan kita nyatain perasaan ke kita, terus kita nyatain balik perasaan cinta kita ke orang lain, itu tuh belum tentu sama. Makanya yang perlu dipahami adalah love language masing-masing gitu loh. Si orang A harus paham love language orang B kayak apa, orang B harus paham sama love language orang A itu kayak apa, biar nggak ada kesalahpahaman gitu. Misalnya si B nggak ngerasa dapet cinta dari si A padahal si A itu udah ngasih gitu, kan itu pada akhirnya kayak kok kamu nggak menghargai aku, pada akhirnya ada cekcok soal itu lagi gitu. Makanya saling memahami itu perlu, fleksibel itu perlu gitu. Dengan gitu hidup kalian juga nggak akan terlalu berasa kayak penjara gitu, karena kalian lebih bebas gitu untuk bertindak sesuai apa yang kalian rasa nyaman gitu loh gitu. Nah terus untuk orang B yang aku rasain adalah dari hubungan ini kalian diajarin juga secara nggak langsung untuk menerima dunia ini apa adanya gitu. Karena kalau kalian belajar
kalian akan lebih enak dijalanin dunia kalau kalian belajar ngelepas ekspektasi kalian itu gitu. Akan lebih enak karena kalau ada ekspektasi apapun itu rasanya akan lebih kalau ada ekspektasi, misalnya kalian berharap itu yang tadi aku bilangnya tuh, misalnya kalian berharap si A ini, kalian berharap pasangan kalian ini ngasih satu perlakuan ke kalian gitu, walaupun ternyata si A ini udah ngasih perlakuan cinta ke kalian, tapi misalnya yang harapan kalian ini ternyata si A bisanya ngelakuin ini beda gitu, nggak ketemu, kalian nggak akan dapet pesan itu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak ada ekspektasi, apapun itu akan rasanya lebih berarti karena kita akan ngerasa nerima lebih banyak gitu dari dunia ini. Kayak kita nggak akan lagi ngerasa dunia ini nggak adil karena kalian lebih bersyukur atas apapun yang dikasih ke dunia ini ke kalian, walaupun nggak sesuai sama apa yang kalian mau tadi. Tapi balik lagi, ini diawali sama penerimaan dulu gitu loh. Penerimaan kalau orang yang kita kasih sesuatu itu nggak berkewajiban untuk membayar balik. Orang yang kita kasih sesuatu itu belum tentu akan membayar balik gitu loh. Itu bingung. Jadi kalau emang kita dapat balasan baik, itu akan terasa lebih bermakna juga gitu loh. Kalau kita nggak mengharapin emang dari awal, akan lebih indah dong hidup kalian juga gitu. Kalau kalian ngerasa beruntung, bukannya malah diperlakukan nggak adil. Itu. Terus sekarang kita masuk ke pelajarannya yang hubungannya ke satu sama lain gitu. Jadi ke pasangan kalian, pelajaran tentang pasangan kalian dari hubungan ini kita dapat untuk orang A, loyal heart. Untuk orang B kita dapat come to the edge. Warnanya sama loh. Nah, jadi mungkin emang ada beberapa dari kalian yang mirroring satu sama lain gitu. Mungkin emang ini masalah miskomunikasi aja gitu di antara kalian. Nah, untuk orang A, yang bisa kalian pelajari dari hubungan ini adalah gimana kalian dapat posisi enak kayak gitu, dimana kalian bisa nyimbangin, gimana kalian menghargai apa yang pasangan kalian kasih ke kalian, entah masih sama pasangan kalian ini, apa udah sama orang lain, tapi tetap juga menghargai diri kalian gitu, yang punya prinsip dan batasan sendiri. Kasarnya walaupun pasangan kalian ini baik banget sama kalian, bukan berarti kalian pantas untuk jadi pesuruhnya gitu, yang wajib nurut apapun yang dia mau gitu. Itu kasar ya, tapi kita kan belum tentu emang sekasar itu gitu. Nah, seimbang di sini itu bukan berarti kalian jadi hitung-hitungan ya, kayak aku udah ngasih diriku 3 kebaikan, jadi kasih 3 kebaikan juga buat pasangan aku, nggak gitu. Seimbang yang dimaksud di sini itu adalah kondisi dimana nggak ada yang ngerasa nggak enak gitu loh. Kondisi dimana semuanya seneng, baik itu secara fisik, secara mental, secara emosional, secara spiritual. Yang tricky itu adalah mungkin karena kita kadang kita ngelakuin sesuatu buat menghindar dari konflik, tapi kita jadi ngerasa sebel gitu karena kita terpaksa. Nah, rasa terpaksa ini itu tuh udah termasuk konflik kan. Rasa terpaksa ini tuh pasti ada konflik karena rasa terpaksa itu timbul karena ada konflik di emosional kalian, yang ada kebutuhan emosional kalian yang nggak terpenuhi dengan kalian melakukan satu tindakan itu. Mungkin itu nggak sesuai sama prinsipnya kalian atau gimana, jadi rasa terpaksa itu muncul gitu loh. Rasa terpaksa itu kan konflik gitu. Nah, kondisi seimbang di sini adalah kondisi di mana kemauan semuanya itu terpenuhi, tanpa ada yang ngerasa terpaksa, tanpa ada yang ngerasa sedih, tanpa ada yang ngerasa nggak adil, tanpa ada yang ngerasa apapun itu perasaan-perasaan negatif itu yang berarti itu konflik gitu. Itu yang perlu kalian cari gitu. Terus untuk orang B, sekali lagi kalian akan diajari cinta yang sebenarnya itu kayak apa gitu. Kalian diajari untuk melakukan sesuatu setulusnya untuk pasangan kalian. Walaupun ada resiko kalian kecewa gitu, walaupun ada resiko yang kita terima itu nggak sesuai sama apa yang kita kasih, tapi kalian nggak akan ngerasa rugi. Itu yang namanya cinta. Kalau kalian nggak ngerasa kayak gitu ke pasangan kalian sekarang, antara emang dia bukan orang yang tepat yang bisa bikin kalian ngerasa kayak gitu, atau ada sesuatu yang ngebatasin kalian untuk merasakan cinta yang tulus itu. Dan ini umum banget gitu. Kita itu umumnya dibesarkan dengan mindset gimana caranya kita bisa bertahan hidup, gimana caranya kita survive dalam hidup ini. Jadi kita lupa atau bahkan gak ngerti rasanya cinta yang tulus itu kayak gimana. Karena untuk survive, kita itu butuh keuntungan yang bisa kita lihat gitu loh. Kita butuh keuntungan yang bisa kita benar-benar langsung
instan gitu loh, maksudnya yang bisa kita tanpa kita berusaha kita udah tahu gitu, kita untung. Tapi cinta yang tulus itu kadang nggak provide kita itu gitu. Cuma cinta yang punya cinta ini itu punya kepuasan sendiri yang nggak yang kita tuh nggak terlatih untuk kita lihat. Makanya kadang mungkin kita ngerasa tapi kita nggak ngerti perasaan apa itu gitu, perasaan bersyukur apa itu. Itu tujuannya kalian dipertemuin sama si pasangan kalian ini untuk kalian cari tahu lebih dalam lagi cinta buat kalian itu kayak apa, gimana kalian bisa menerima cinta, gimana kalian bisa memberikan cinta, kayak gitu. Nah, terakhir kita lihat juga di mana kalian dan dia sekarang di proses pembelajaran ini. Kenapa aku bingung nyari kata-katanya apa? Untuk orang A kita dapat Ace of Wands. Untuk orang B kita dapat The Empress. Nah, jadi untuk orang A, ini tuh bisa, balik lagi ini bisa beda untuk setiap orang yang milih PAL ini ya. Tapi aku rasa sebagian besar dari kalian, yang aku rasain itu udah bisa yakin sama apa yang dia yakini gitu, apa yang kalian yakini. Cuma untuk menetapkan batasan itu masih butuh dipelajari dan gak apa-apa gitu. Selama kita masih hidup, proses pembelajaran itu kan gak akan pernah berhenti gitu. Apalagi pelajarannya soal diri kita sendiri. Akan selalu ada ruang untuk berkembang untuk kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih suka ngerasa kesel karena kalian gak bisa nolak, kalian gak bisa komunikasiin batasan kalian, itu gak apa-apa gitu. Itu bisa dilatih terus untuk kita bisa netapin batasan itu. Gak ada batasan waktu untuk kalian pada akhirnya bisa ada di satu target gitu. Target itu nggak ada gitu. Kita akan terus berkembang lagi, kita akan makin kuat soal batasan kita akan makin kuat soal prinsip kita, dan makin kuat itu tuh nggak terbatas gitu loh. Jadi sabar aja sama diri kalian sendiri dan nggak usah ngerasa terburu-buru karena itu nggak ada gunanya. Syukuri aja apa yang udah kalian capai saat ini. Kalau misalnya kalian berhasil komunikasiin ke pasangan kalian, aku nggak bisa ngasih kamu itu gitu, aku bisanya ngasih kamu kayak gini. Apresiasi diri kalian karena kejujuran itu, bisa ngomong kayak gitu, bisa mengakui itu ke pasangan kalian, itu udah sesuatu yang layak untuk diapresiasi gitu loh. Nah, terus untuk orang B, energi Empress yang kita dapat ini, kita dapat Empress juga tadi di sini loh by the way. Ini yang lagi kalian pelajarin saat ini, dan aku yakin sebagian besar dari kalian tuh udah paham sama konsep cinta yang gak egois ini. Karena dari kartu ini posisi kalian adalah gimana caranya kalian belajar untuk memberikan tanpa mengharapkan balasan. Kayak sosok ibu yang ideal gitu. Empress kan melambangkan sosok ibu yang ideal gitu. Cuman mungkin emang ada beberapa saat, apalagi sama orang-orang yang kita cinta, itu pasti kita akan lebih rentan untuk berharap dia juga bisa ngasih rasa cinta yang sama kayak apa yang kita kasih ke dia. Dan gak apa-apa banget, itu manusiawi banget. Dan misalnya enggak pun, misalnya dia nggak bisa memenuhi apa yang kalian harapkan dari dia, itu bukan salah siapa-siapa, bukan salah dia, apalagi salah kalian. Mungkin emang kalian mencari ke sumber yang salah aja gitu. Kita nggak bisa nyari daging sapi di tengah laut kan, selapar apapun kita atau sepengen apapun kita minum susu sapi gitu. Yang bisa kalian makan ya daging ikan gitu kalau kalian nyarinya di laut. Makanya yang penting juga untuk tahu apa yang kalian sendiri sebenarnya butuhin, apa yang kalian mau, tapi juga tempat yang tepat untuk dapetin itu gitu. Kalau kalian nyarinya sapi ya kalian cari ke peternakan, kalau kalian maunya ikan kalian carinya ke laut, jangan nyari sapi ke laut. Itu poinnya. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang mau kalian share, kalian boleh tulisin di comment section. Aku selalu senang bacain cerita-cerita kalian walaupun kadang aku nggak sempet bales. Dan aku harap kalian juga have fun dengerin reading aku dan have fun untuk saling berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka reading ini, bisa di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian biar kita sama-sama have fun berbagi kesenangan ini. Dan terakhir, makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. Semoga apapun yang terjadi di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Sukses terus. See you in the next reading. Dadah. Halo PAL 3, selamat datang di reading yang kalian pilih. Maaf kalau suara aku hari ini agak bindeng, aku kayak lagi agak pilek. Jadi
kayak reading sebelumnya juga, aku mau ngingetin untuk tetap bijak dalam menerima informasi apapun yang aku ucapin di sini. Karena ini kan general reading ya, jadi belum tentu semua yang aku ucapin itu cocok sama kalian. Bisa sebagian aja, bisa nggak sama sekali bahkan. Kalau kalian nemu yang nggak cocok ini, biarin aja, karena mungkin itu pesan untuk orang yang milih file ini juga gitu, bukan untuk kalian. Mungkin kalian yang tahu mana yang paling cocok, mana yang enggak dari hati kalian sendiri gitu. Nah, jadi untuk kita tahu untuk apa sih kalian dipertemukan sama dia, kita dapat the full page of wands reverse, the moon reverse, tower upright reverse semua, sama four of pentacles reverse. Nah, jadi yang aku rasa maaf ya aku rasa dari beberapa kartu ini, untuk beberapa orang yang milih pal ini, jadi gini, aku akan bagi dua. Maaf, aku akan bagi dua. Jadi dalam hubungan itu kan ada dua sisi. Jadi ini yang kita lihat di sini itu dinamika hubungannya ini. Dalam hubungan ini itu kan ada dua sisi. Jadi aku akan bacain dari sisi orang satu, orang A, sama sisi orang B. Kalau kalian, ya intinya kalian lihatlah, kalian lebih resonate ke yang mana gitu. Jadi satu orang di dalam hubungan ini, untuk beberapa orang yang milih file ini, pertemuan kalian sama dia itu untuk ngajarin kalian untuk yakin sama diri kalian sendiri gitu, dan bisa percaya sama keputusan kalian sendiri, sama hati kalian sendiri, tanpa pengaruh orang lain. Dan untuk beberapa orang yang lainnya, ini kubu kedua ya, untuk kubu kedua kita diajarin gimana caranya untuk nggak terlalu attach gitu, nggak terlalu terikat untuk kontrol orang lain sesuai apa yang kita mau. Biarin aja orang itu tumbuh dengan kapasitas mereka tanpa perlu kita pengaruhin buat kita tanpa perlu kita pengaruhin supaya dia ngambil keputusan yang kita anggap baik gitu. Sesayang apapun kita sama orang itu, dan sebesar apapun kemauan kita untuk dia ngejalanin kehidupan yang kita rasa baik gitu untuk dia, kita belajar untuk kayak ngelepasin aja kontrolnya ke orang itu sendiri gitu. Kayak kita itu kan masing-masing orang kan, kita beda badan, beda pikiran, beda hati, beda jiwa. Apapun yang diproses di badan, pikiran, hati, jiwa orang yang kita sayang itu kan nggak bisa kita kontrol gitu loh. Dan emang bukan jatah kita untuk kita kontrol, bukan tugas kita. Pelajaran kalian di sini adalah cara untuk ngelepas dan ngebebasin aja orang yang kita sayang itu untuk nentuin pilihan mereka sendiri gitu, untuk explore dunia mereka sendiri. Biarin mereka belajar dari dari rasa sakit yang mereka alamin gitu, tanpa perlu kita cegah. Walaupun aku ngerti ya, sakitnya ngelihat orang yang kita sayangin sakit itu kayak apa gitu, karena ngambil mungkin karena keputusan yang mereka ambil menurut kita itu salah, jadi mereka harus ngalamin rasa sakit itu gitu. Tapi kan balik lagi, yang tahu mana yang baik, mana yang enggak buat mereka, itu kan mereka sendiri. Dan mereka juga belajar dari semua rasa sakit itu. Siapa tahu emang itu yang perlu mereka pelajari. Soalnya aku lihat di sini, misalnya mereka tiba-tiba ngambil keputusan sendiri dan menolak untuk ikut apa yang kalian suruh gitu ke mereka, itu cuma akan nyakitin kalian doang gitu, karena adanya ekspektasi untuk bisa terus ngontrol mereka gitu. Sebelum ngelindungin orang lain dari rasa sakit itu, sebelum kalian nyoba ngelindungin orang lain dari rasa sakit itu, sesayang apapun kalian sama orang itu, kalian coba lindungin diri kalian sendiri gitu loh. Kalian belajar ngelindungin kalian sendiri dari rasa sakit ini. Kayak kalau misalnya kita naik pesawat aja, pasti pasti pramugarinya tuh akan nyuruh kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu dibandingin nyelamatin orang lain. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak punya apa-apa, kita sendiri nggak selamat, kita gimana mau nyelamatin orang lain? Gimana caranya kita ngejamin keselamatan orang lain yang tindakannya aja nggak bisa kita kontrol gitu loh. Kalau kita nggak bisa bahkan kontrol tindakan kita sendiri itu. Terus buat kalian yang ini sebaliknya ya, buat kalian yang pernah ngerasa atau bahkan sampai sekarang masih ngerasa nggak bebas untuk nge-explore diri kalian gitu di hubungan ini, kalian diajarin untuk lebih mengenali diri kalian lebih jauh lagi, sampai pada akhirnya kalian bisa cukup tahu apa yang terbaik untuk diri kalian sendiri gitu. Karena sesayang-sayangnya kita sama orang ini, sama pasangan kita, atau sama siapapun orang yang ada di hubungan ini sama kalian, atau sesayang-sayangnya dia sama kita gitu,
yang paling tahu yang terbaik untuk diri kita itu ya kita sendiri gitu. Pasangan kalian atau orang yang kalian sayang itu tetap orang lain yang nggak tahu banget kalian dalamnya itu kayak apa gitu. Jadi itu tugas kalian sendiri untuk kenalin diri kalian lebih jauh gitu. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan kasih reading soal orang A sama orang B. Nah, jadi tadi kan aku udah bilang dalam hubungan itu pasti ada dua sisi kan. Ada kalian sama pasangan kalian. Jadi aku akan ngasih reading ini dari orang A sama orang B. Kalau reading soal orang A yang aku bacain itu cocok sama kalian, kalian ikutin terus reading soal orang A. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa lebih cocok sama orang B, kalian ikutin reading orang B. Aku nggak akan bilang kalian yang mana, pasangan kalian yang mana, kalian yang tahu sendiri gitu. Atau kalian ngerasa dua-duanya mungkin, who knows. Kalau kalian ngerasa dua-duanya tinggal ikutin dua-duanya juga aja gitu. Nah, jadi untuk orang A kita lihat pelajaran yang perlu diterima dan dipelajari soal diri kita sendiri dari hubungan ini. Untuk orang A kita dapat Lizard Spirit dengan Dream the World into Being. Terus untuk orang B kita dapat Flamingo Spirit dengan Embrace the In-Between. Nah, untuk orang A, dari sini kita tahu kalau kalian tadi resonate sama orang yang ngerasa harus ngarahin orang yang kalian sayang itu untuk bisa hidup dengan baik, atau ngerasa pengen benerin orang yang kalian sayang ini untuk sesuai sama standarnya kalian, sesuai standar yang menurut kalian baik. Kalian bisa dengerin reading yang aku bacain soal orang A ini. Jadi aku lihat dari sini itu juga sama gitu, dari hubungan ini kalian diajarin untuk belajar nggak terlalu attach sama harapan kalian sendiri soal orang lain, apalagi bayangan soal orang yang kalian sayang ini gitu. Karena sesayang apapun kita sama orang ini, sepaham apapun kalian sama hidup gitu, yang kalian pahami itu hidup kalian, semirip apapun kalian sama dia, sama orang ini, dia tetap orang lain gitu. Dia punya hidup sendiri yang belum tentu dinamikanya itu sama kayak kalian, belum tentu keberuntungannya sama kayak kalian, belum tentu urutannya sama kayak kalian. Misalnya ada satu hal dalam hidup kalian yang menurut kalian itu keputusan yang buruk gitu, belum tentu itu akan buruk juga untuk diambil si orang ini. Di sini kita belajar kayak cicak gitu. Kalau kalian misalnya hati misalnya kalian ngerasa hati kalian dalam bahaya. Kalau kalian sakit hati, orang yang kalian lihat di depan kalian ini nggak nurut sama apa yang kalian mau, orang yang kalian sayang ini nggak mau memperbaiki dirinya gitu, kalian lepas dia untuk explore hidup dia sendiri gitu loh. Maksudnya lepas dia tuh bukan berarti kayak udah kita putus aja, kamu nggak bisa ngertiin aku, nggak gitu gitu loh. Maksudnya kalian bisa tetap ada di samping dia, tapi kalian nggak usah ngarahin dia ke satu arah gitu loh, karena arahnya dia sama arahnya kalian yang baik itu belum tentu sama. Itu bebasin dia untuk memutuskan hidupnya dia sendiri, hidupnya dia mau dibawa kemana kayak gitu. Dia bukan bagian dari badan kalian, jadi ini orang tuh udah di luar kekuasaan kalian. Sama kayak cicak juga, ini tuh perlu dilakuin, itu tuh bukan untuk ngelindungin dia, tapi untuk ngelindungin kalian sendiri gitu, dari ekspektasi kalian yang bisa aja nyakitin kalian kalau nggak sesuai sama kenyataan. Sekali lagi juga, sebelum kalian ngelindungin orang lain, pahamin dulu cara ngelindungin diri kalian sendiri itu. Kalau kalian ya itulah. Nah, kita lanjut aja untuk orang B. Untuk orang yang ngerasa keputusan yang harus kalian ambil itu perlu konfirmasi dari orang yang kalian sayang ini, berarti reading kalian itu di orang B. Nah, tujuan kalian dimasukin ke dalam hubungan ini itu biar kalian terpacu untuk explore diri kalian sendiri gitu. Apa yang kalian benar-benar enjoy, apa yang kalian gak suka, apa yang bikin kalian ngerasa bersinar, apa yang bikin kalian capek. Hubungan ini tuh bertujuan untuk ngasih tahu kalian kalau kalian itu punya diri kalian sendiri gitu loh. Kalian berhak memutuskan sendiri itu semua gitu yang tadi aku sebutin itu, tanpa ada arahan dari orang lain, mana yang baik, mana yang enggak. Karena apa yang baik atau enggak untuk kalian itu bisa aja beda sama apa yang baik dan enggaknya orang lain gitu. Termasuk orang yang kalian sayang. Tapi tetap ingat nilai-nilai dan norma-norma moral tentunya. Apa yang dia arahin ke kalian itu cuma apa yang dia tahu gitu, apa yang dia pelajarin dari pengalaman dia sendiri. Sedangkan pengalaman kalian itu bisa aja beda sama apa yang dia tahu. Sekagum apapun kalian sama dia itu juga manusia yang bisa aja salah. Jadi kalian
layak gitu netapin sendiri mana yang salah dan mana yang benar untuk kalian. Bukan dalam tarafan kalian gak menghargai dia ya, tetap bersyukur karena orang ini mau yang terbaik untuk kalian gitu, tapi tetap ingat batasan juga di mana dia bisa ngarahin kalian, di mana kalian tahu mana yang terbaik untuk diri kalian sendiri, kayak gitu. Itu pelajaran untuk diri kalian sendiri. Terus berikutnya kita masuk ke apa yang perlu dipelajari gitu soal hidup kita dari hubungan ini. Pelajaran apa yang kita dapat dari hubungan ini yang bisa diterapin ke hidup kita. Kita dapat untuk orang A kita dapat Forsoopen Spirit dengan Time for Beginner's Mind. Untuk orang B kita dapat Fox Spirit dengan Think on Your Feet. Ini pas banget lagi. Nah, untuk orang A yang aku lihat di sini tuh mungkin kalian merasa harus ngarahin orang ke arah yang ke jalan yang menurut kalian tuh paling benar gitu, karena kalian ngerasa tahu banget sama yang benar itu kayak apa, yang nggak benar itu kayak apa. Tapi balik lagi, dia itu bukan kalian gitu, hidupnya bisa aja beda sama kalian. Dan dengan kalian tahu banyak soal hidup kalian itu bukan berarti kalian tahu banyak juga soal hidup dia. Sama untuk orang lain juga kan gitu, karena itu dari hubungan kalian sama dia ini kita belajar untuk pasang mode sebagai orang yang belum tahu apa-apa gitu loh. Kita belajar untuk paham kalau di dunia ini tuh masih banyak yang belum kita lihat, paham kalau di dunia ini masih banyak yang belum kita tahu. Mungkin sekarang kita mikir satu hal itu benar, tapi mungkin nanti kalau kita udah belajar lebih banyak lagi kita paham kalau ternyata ada yang lebih benar lagi gitu. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa ngarepin satu orang ini untuk ngikut apa yang benar menurut kita, karena kita juga dalam proses pembelajaran, masih banyak juga yang perlu kita pelajari, masih banyak juga yang belum kita tahu gitu. Walaupun mungkin kita ngerasa lebih tahu banyak dari dia gitu, tapi dia juga tahu gitu loh hidupnya, dia tahu juga apa yang dia alamin selama ini, dan mungkin ternyata itu nggak sesuai sama apa yang kalian mau gitu. Jadi pelajarannya untuk hidup kalian adalah kalian itu dilatih untuk membuka diri gitu sama apa yang belum kalian tahu. Kalau misalnya kalian ngikutin pikiran di mana kalian itu belum tahu banyak gitu, kalian akan terbuka sama banyak hal yang belum kalian pelajari itu. Kalian akan terbuka sama banyak hal yang ternyata mungkin lebih benar dari apa yang kalian yakinin selama ini. Tapi kalau kalian nutup diri kalian yakin kalian udah paham banget segalanya, kalian paling tahu segala macam, kalian akan nutup diri sama pelajaran-pelajaran itu. Dan pada akhirnya pelajaran yang harusnya kalian dapat malah kalian gak dapat karena kalian menutup diri itu gitu. Jadi hubungan ini tuh hubungan kalian sama dia itu justru memacu kalian untuk membuka diri kalian untuk mau belajar lebih banyak lagi gitu, untuk bersenang-senang lebih banyak lagi mungkin gitu. Terus untuk orang B yang dari tadi kita bahas soal bikin keputusan sendiri, itu pun juga berlaku untuk kehidupan kalian di luar hubungan ini. Dengan kalian lebih ngenalin diri kalian dan ngebangun keyakinan gitu atas diri kalian sendiri, kalau apa yang kalian pikirin itu valid, apa yang kalian rasain itu valid gitu, kalian akan lebih yakin juga sama intuisi kalian untuk ngarahin kalian ke keputusan yang paling baik untuk kalian ambil gitu dalam setiap langkah kalian. Dari sini kalian diajarin untuk lebih dekat dan lebih percaya sama intuisi kalian itu, karena intuisi kita itu yang bisa lihat apa yang kita nggak lihat dengan mata kita. Jadi penting juga untuk ngebangun hubungan saling percaya sama intuisi kita, sama hati kita. Kita akan lebih tahu juga gitu mana orang yang cocok sama kita, mana yang sefrekuensi sama kita, kalau kita udah bisa ngenalin diri kita sendiri gitu. Cocok ini itu bukan berarti cuma di soal hubungan asmara ya, maksudnya itu orang-orang yang bikin kita nyaman, mau itu teman, mau itu rekan kerja, mau itu apapun. Kalian akan banyak nemu orang yang sefrekuensi sama kalian kalau kalian udah lebih ngenalin itu. Cocok di sini itu maksudnya itu tadi, sefrekuensi, bikin nyaman kalau kalian sama mereka. Dan nggak gini, kalau kita nggak nyaman sama sesuatu, kita akan ngebuang energi untuk nyatuin energi kita sama energi orang lain. Itu yang bikin capek. Tapi kan kita nggak mau dong ada di satu hubungan dimana kita capek terus. Pasti kita lebih mau gimana yang natural aja. Nah, makanya ngenalin diri kalian sendiri ini, hubungan kalian ini tuh justru memacu kalian untuk tahu lebih banyak mana yang cocok untuk kalian, mana yang enggak. Memacu kalian untuk lebih jujur sama diri kalian, kayak gitu. Nah, terus kita lihat juga yang perlu diterima dan dipelajari soal satu sama lain dari hubungan ini.
Untuk orang A kita dapat White Raven Spirit dengan Trust in the Magic. Untuk orang B kita dapat Lion Spirit dengan Be Generous to Spirit. Nah, jadi untuk orang A, dari hubungan ini kalian belajar kalau pasangan kalian ini itu orang yang berbeda sama kalian sekali lagi. Dan gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk di antara kalian. Pada dasarnya emang semua orang itu beda aja gitu. Kalian sama-sama manusia, kalian setingkat gitu loh. Semirip apapun kalian dan ngerasanya, semirip apapun kalian, sedekat apapun kalian ngerasanya sama dia tetap orang yang beda gitu. Dan gak ada yang perlu kalian ubah dari itu. Biarin aja kalian masing-masing bertumbuh sesuai jatah kalian masing-masing. Kalau rasa sakit kalian, rasa sakit dia itu gak bisa dihindari gitu. Maksudnya kalian gak bisa ngehindar dari fakta kalau kalian akan ngelihat dia sakit hati juga gitu pada akhirnya. Justru emang kita semua tuh perlu ngadepin rasa sakit hati itu. Jadi kalau kalian takut si orang yang kalian sayang ini terluka gitu, kalau dia ngikutin apa yang dia mau lakuin, justru luka-luka itu yang akan mengajari dia gitu untuk jadi orang yang lebih baik lagi pada akhirnya, untuk belajar lebih banyak lagi. Biarin dia melindungi diri dia semampu dia gitu. Dan kalau misalnya kita terlalu berusaha untuk melindungi dia, kita berusaha untuk terlalu nge-keep dia, itu malah akan menghambat apa yang seharusnya bisa dia pelajari gitu. Yang seharusnya dia udah bisa segini gitu, kalau kita hambat justru dia malah nggak maju-maju kayak gitu. Mungkin dia bisa bahagia dengan caranya sendiri, mungkin dia bisa lebih bersinar dengan caranya dia sendiri, kan kita nggak tahu, kita belum lihat itu kayak gitu. Nah terus untuk orang B, untuk kalian dari hubungan ini kalian itu belajar kayak sekagum-kagum ya kalian sama orang yang kalian sayang ini, sepengen-pengen ya kalian terlihat bagus di depan dia, atau sehebat-hebatnya dia untuk kalian, dia itu tetap manusia yang sama kayak kalian gitu. Si pasangan kalian ini itu tetap manusia gitu ya, setingkat sama kalian. Ada hal yang dia nggak tahu juga, ada hal yang belum dia pelajarin, ada yang belum bisa dia lakuin juga. Jadi jangan nganggep dia itu lebih tahu tentang dunia ini dibanding kalian. Sampai apapun itu kalian gantungin keputusan kalian ke dia gitu. Mengagumi boleh, bikin orang yang kita sayang itu boleh gitu, tapi tetap kalian punya jalan sendiri gitu, yang bukan jatahnya dia untuk memutuskan. Dia bisa aja punya kuasa tinggi, atau punya pengalaman banyak, atau lebih tua dari kita mungkin, tapi yang paling tahu diri kalian itu kalian sendiri. Yang tahu hati kalian itu cuman kalian sendiri. Yang tahu pikiran kalian cuman pikiran kalian sendiri, cuman kalian sendiri. Yang tahu apa yang ada di jiwa kalian, yang jiwa kalian pengen, itu cuman kalian sendiri gitu. Nah kayak walaupun misalnya dia singa, misalnya pasangan kalian itu singa dan kalian itu monyet, dan ini nggak ada konotasi menghina sama sekali ya, monyet itu bagus, aku suka monyet. Nah jadi misalnya si pasangan kalian singa, kalian itu monyet, walaupun kita semua tahu dia raja hutan, tapi untuk cara manjat pohon tetap kalian yang lebih tahu kan gitu. Makanya dari hubungan ini kalian belajar untuk percaya sama diri kalian sendiri, sama kemampuan kalian yang unik gitu, dibanding percaya sama orang lain gitu. Nah terus kita terakhir lihat perkembangan kalian dan dia itu segimana sih di dalam proses pembelajaran ini. Untuk orang A kita dapat Five of Swords. Untuk orang B kita dapat King of Cups reverse. By the way ini bisa beda-beda ya untuk masing-masing orang yang milih kartu ini. Jadi aku ngelihat kayak energi paling besar yang aku tangkap aja gitu di file ini. Untuk orang A, kalian yang aku lihat di sini tuh masih banyak ketakutan dan kecemasan yang menghalangi kalian untuk ngelepas orang yang kalian sayang ini untuk berkembang sesuai apa yang dia mau gitu. Kadang kalian mungkin masih takut si orang yang kalian sayang ini image-nya jadi jelek, atau takut si orang yang kalian sayang ini gagal atau patah hati atau apapun itu. Tapi sekali lagi, kalau kalian tetap pegang kencang kontrol kalian atas hidup dia akan selamanya gitu-gitu aja gitu. Akan lebih nyakitin kalau misalnya maaf kan lebih nyakitin kalau kalian tahu orang yang kalian sayang ini nggak puas sama dirinya dia sendiri, nggak puas sama hidupnya dia, atau nggak bisa ngembangin potensinya semaksimal yang dia bisa dong. Maafin aku. Tetap ingat sepaham-pahamnya kita sama hidup, tetap ada yang belum kita lihat, tetap ada yang belum kita pelajarin.
dan belum kita pahami gitu misalnya. Jadi nggak ada salahnya dengan ngebuka kontrol itu, ngebuka genggaman kita yang kenceng itu, karena tuh pada akhirnya tetap ada keuntungan dari setiap pembelajaran, ada keuntungan dari setiap luka, kayak gitu. Nah terus untuk orang B, yang aku lihat adalah mungkin kadang kalian ngerasa kayak apa ya namanya, kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi takut gagal atau takut ngecewain orang yang kalian sayang. Dan yang aku rasa kalian tuh masih berusaha brush off gitu loh, masih berusaha kayak enggak lah, enggak kok, enggak pengen banget gitu loh, kayak gitu seakan-akan itu nggak pernah muncul gitu, seakan-akan kalian nggak pernah ngerasa nggak nyaman dengan rasa dikontrol sama pasangan kalian gitu, karena kalian ngerasa mungkin kalian ngerasa salah gitu kalau kalian ngerasain itu. Mungkin kalian ngerasa kayak takut jatuhnya nggak menghargai orang yang kalian sayangin ini, atau nggak percaya sama dia gitu. Intinya kalian tuh belum ngerasa aman dengan apa yang kalian rasain itu, apa yang kalian pengenin itu gitu. Tapi dari lihat reading ini, semoga kalian bisa lebih berani untuk mengakui setiap perasaan yang muncul itu, seburuk apapun kelihatannya sekarang. Tapi percaya aja kalau itu akan ngebawa kalian semakin kenal dan semakin dekat sama jiwa kalian sendiri. Dan itu yang justru akan bikin kalian ngerasa tervalidasi, justru ngerasa diakui, ngerasa kalau kalian tuh juga valid gitu. Segini aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian suka sama reading ini, atau ada yang mau kalian bagiin, ada pengalaman kalian yang mau kalian bagiin, kalian bisa langsung share aja di comment section. Aku selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga senang untuk berbagi cerita di comment section aku. Dan kalau kalian suka video ini, bisa kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian untuk kita berbagi kesenangan juga. Semoga kalian juga have fun di reading ini. Dan terakhir, makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu dalam hidup kalian. Dan see you in the next reading. Dadah! Halo Pile 4, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun di reading kali ini. Dan aku mau ngingetin kayak reading-reading sebelumnya juga, untuk tetap bijak dalam menerima informasi apapun yang aku ucapin di sini, karena ini kan general reading ya. Jadi belum tentu semua yang aku ucapin di sini itu cocok sama kalian. Bisa sebagian aja atau bahkan bisa nggak sama sekali gitu. Karena ini kan kumpulan energi orang-orang yang milih file ini juga gitu. Kalau kalian nemu yang nggak cocok, biarin aja, karena mungkin emang itu pesan untuk orang lain yang milih file yang sama kalian. Aku percaya kalian yang paling tahu mana yang cocok, mana yang enggak dari dalam hati kalian sendiri gitu. Nah, terus dari 5 kartu tarot ini kita akan lihat kenapa sih kalian bisa dipertemuin sama dia, tujuannya untuk apa. Kita dapat Two of Wands reverse, Queen of Wands reverse, The Sun, Ace of Wands, sama Seven of Swords reverse. Nah, langsung kita lihat dari sini mayoritasnya itu elemen api di sini ya, kayak ada 3 kartu wands, dan ini ada ace itu kayak paling panas gitu loh, yang paling api, yang paling besar gitu loh. Terus ada juga queen lagi, ada juga the sun kan kita tahu kayak apa ya namanya, planet. Sebenarnya dia bukan planet sih, intinya dia sesuatu yang paling panas di tata surya kita ini gitu. Dia juga itu apa namanya, simbol elemen api, dia kan simbol Leo itu juga elemen api. Nah, mungkin kalian yang milih pal ini tuh orang yang spontan gitu, kayak lebih ke action dibandingin berpikir dulu. Atau mungkin kalian, ada sebagian dari kalian yang cepat merespon gitu loh. Maksudnya kayak mudah ke apa sih namanya, mudah ke colek gitu. Apa sih namanya, kayak dicolek terus langsung kebakar gitu loh. Gitu. Dan mungkin kalian kurang banyak berpikir soal outcome atau akibat apa gitu yang dari apa yang kalian lakuin atau apa yang kalian katakan gitu. Kayak mungkin sebelum melakukan kalian kayak ada dorongan untuk kayak udah lakuin aja dulu gitu, atau yang kayak aku bilang atau kayak yang aku bilang aja apa yang ada di pikiran aku gitu. Tapi yang terjadi berikutnya mungkin belum sempat kepikir, karena udah ada semangat yang membara-bara itu di dalam diri kalian buat kayak just do it atau just say it gitu loh. Sama dengan ngerespon orang. Jadi di hubungan itu kan ada 2 orang ya, ada 2 sisi. Karena itu di reading ini aku mau bikin ada sisi orang yang satu, sisi orang yang satu. Nah, jadi tadi sisi orang yang satu mungkin kalian orang yang gegabah dalam mengambil keputusan, orang yang cepat untuk bertindak, cepat untuk ngomong sesuatu, apa yang ada di dalam pikiran kalian. Kayak gitu. Satu orang lagi, itu yang aku rasa adalah
cepet untuk ngerespon orang gitu loh. Mungkin kalian justru orang yang mungkin kalian justru orang yang punya pasangan kayak yang cepat bertindak tadi gitu, kayak orang yang cepat bertindak tadi gitu. Mungkin kalian lebih cenderung kayak pengen respon gitu, atau kayak yang pengen ngebuktiin kalau kalian itu nggak sesuai kayak apa yang dia bilang. Nah, jadi aku lihat di sini kenapa kalian dipertemuin sama dia itu untuk kalian bisa sama-sama menyeimbangkan antara yin sama yang di dalam diri kalian gitu. Maksudnya, yang itu kan energi maskulin yang kecenderungannya lebih kayak take action gitu loh, kayak do gitu loh, kayak lakuin. Kalau yin itu kan energi feminin yang kecenderungannya menerima apa adanya gitu, segala hal. Bukan berarti kita cowok kita harus lebih dominan maskulin ya, atau sebaliknya kita cewek harus lebih dominan feminin ya. Nggak ada hubungannya sama jenis kelamin kita punya dua-duanya. Dan pelajaran kita di dunia ini gitu, apalagi yang terpacu sama hubungan ini, itu gimana cara kita nyari titik seimbang di dalam diri kita antara yin sama yang itu. Kita itu punya titik seimbang masing-masing, jadi nggak ada rule of thumb-nya gitu, kalian harus ini maskulinitasnya seberapa persen, femininnya berapa persen. Nggak ada kayak gitu. Kita punya titik seimbang masing-masing, tergantung yang enak gimana untuk kita gitu. Titik seimbang ini kalian dapat kalau kalian ngerasa enak gitu sama diri kalian, nggak ada konflik entah di pikiran maupun di perasaan kalian. Nah, titik ini yang harus kalian cari sendiri. Itu yang mau gimana ya? Itu tujuan kalian dipertemukan sama si orang ini di hubungan ini, untuk kalian belajar itu dan lihat lebih dalam itu soal kalian gitu. Dan yang aku lihat sebelum kalian masuk ke hubungan ini atau selama kalian ada di hubungan ini, kalian tuh lebih cenderung terlalu ke sisi maskulinitas ya gitu dari dalam diri kalian. Dengan kalian take action secara spontan atau ngerespon secara spontan, bukan berarti itu hal yang jelek ya untuk dilakuin. Tapi ada titik seimbang yang mungkin lebih enak gitu untuk kalian jalani, untuk pasangan kalian jalani gitu. Yang perlu dipelajari dari sisi yang perlu dipelajarin di sini itu sisi feminin ya. Artinya dari hubungan ini kalian tuh dipacu untuk melatih diri kalian menerima dan memahami situasi gitu, atau segala sesuatunya dulu. Kasih waktu kalian untuk mencerna sebelum ngerespon atau bertindak lebih jauh. Dengan gitu kalian gak akan ngelakuin hal-hal yang ternyata malah ngerusak hubungan kalian, atau justru malah bikin kerugian lebih banyak untuk kalian. Bukan berarti itu nggak baik, karena pada akhirnya dari setiap kejadian itu ada hal yang bisa dipelajarin. Tapi kalau misalnya ada rasa sakit hati yang bisa dicegah, itu kenapa enggak gitu ya, nggak penting gitu ya maksudnya. Nah, terus kita masuk ke apa yang perlu dipelajarin masing-masing soal diri masing-masing sendiri. Mulai dari sini aku akan nyebut ini orang A sama orang B, karena kan balik lagi yang kayak tadi aku bilang, di hubungan itu ada dua sisi. Aku masukinnya ada sisi orang A, ada sisi orang B gitu. Yang aku bacain di sini kan dinamika hubungannya, tapi dari masing-masing sisi yang dipelajari mungkin berbeda gitu. Jadi kalian lihat kalau reading yang aku bacain soal orang A itu kalian lebih resonate, berarti kalian ikutin yang orang A. Kalau kalian ngerasa lebih resonate ke orang B, kalian ikutin reading soal orang B. Gitu. Nah, jadi untuk orang A ini kita dapat New Moon in Cancer dengan you and your loved ones are safe. Untuk orang B kita dapat New Moon in Pisces dengan meditate and contemplate. Nah, kita dapat dua-duanya elemen air dong. Cancer sama Pisces itu dua-duanya elemen air. Kalau tadi energi itu lebih kayak ke api, ke wands ini yang lagi kita itu, maksudnya sebelum belajar dari hubungan ini, setelah belajar dari hubungan ini, itu pelajaran yang kita dapat hubungannya justru ke energi yin atau lebih ke air. Kalau orang A ini, kalau misalnya kalian ngerasa kalian itu cepat merespon kata-kata atau tindakan orang untuk melindungi diri, atau kayak cepat ngerasa tersinggung, karena kan tersinggung itu juga bentuk keinginan untuk melindungi diri ya. Coba ikutin reading soal orang A di video ini. Yang kalian pelajari dari hubungan ini itu adalah gimana caranya kalian ngelihat situasi dulu sebelum merespon segala sesuatu. Kayak kepiting itu kan dia kalau ada di satu situasi yang dia rasa mengancam dia nggak akan langsung nyerang balik gitu loh. Kalau kita tersinggung terus kita kasih feedback gitu, itu berarti kita nyerang balik si orang itu gitu, orang yang nyinggung kita atau situasi yang nyinggung kita itu dong. Atau kita marah sama satu situasi, itu kan berarti kita nyerang balik gitu.
Nah, tapi kalau kepiting ini, itu dia tuh cenderung lebih balik ke dirinya sendiri gitu, ke dalam cangkangnya, dan pahamin situasinya dulu. Kalau emang dia mau ngelindungi diri, cara yang tepat itu kayak apa gitu loh. Sama itu yang perlu kalian latih. Kalau ada kata-kata atau tindakan orang yang kalian rasa nyinggung atau mengancam kalian, balik dulu ke diri kalian dulu gitu loh. Kalian lihat kenapa kalian ngerasa terancam atau kenapa kalian ngerasa tersinggung karena hal itu. Karena kemungkinan besar hal itu apa namanya? Kemungkinan besar si kalian bisa tersinggung itu karena singgungan itu kena ke soft spot kalian, ke satu satu titik di diri kalian yang sensitif gitu. Berarti kalian mungkin emang pernah terluka sama hal itu. Dibanding kalian nyerang balik, dibanding kalian ngasih energi kalian lebih banyak ke serangan balik kalian gitu, akan lebih berguna kalau kalian pakai energi kalian ini justru untuk nyembuhin luka yang pernah muncul di kalian itu dulu gitu. Itu pelajaran untuk kalian, biar pada akhirnya kalau misalnya kalian nanggepin situasi yang sama itu nggak akan sesakit yang sebelumnya gitu, karena udah luka yang ada di diri kalian itu udah kalian obatin, udah kalian sadarin dulu gitu. Jadi kalian bisa lebih objektif juga dalam menanggapi segala sesuatu. Nah, untuk orang B, kalau kalian ngerasa kalian itu lebih spontan gitu untuk bertindak atau cenderung kurang filter dalam berbicara, coba ikutin reading soal orang B di video ini. Jadi yang kalian pelajari soal diri kalian sendiri dari adanya hubungan ini itu adalah gimana caranya kalian nahan diri dan pahami situasi sebelum melakukan sesuatu gitu. Kadang spontanitas itu emang butuh, tapi bersikap was-was itu juga butuh gitu. Makanya dari tadi kan aku bilang ini bukan soal mana yang baik, mana yang buruk. Ini soal gimana kalian nyari titik seimbang gitu. Walaupun aku tahu kita akan lebih berkembang kalau kita nggak takut untuk bertindak, kadang kita perlu mencerna juga situasi sebelum memutuskan untuk menghindar dari sakit hati yang nggak perlu itu. Simbol Pisces ini itu ngingetin aku sama yang kayak di Avatar The Legend of Aang. Kalau kalian pernah nonton, kalau nggak pernah dan kalian tertarik sama pelajaran hidup, ini bagus banget. Satu seri ini bagus banget. Tapi ini ngingetin aku sama gimana caranya mereka ngendaliin air gitu. Sama kayak teknik dasarnya kan kayak push and pull gitu, tarik dorong gitu. Jadi intinya hidup ini nggak bisa kita kayak bertindak terus gitu. Itu cuma akan bikin kalian capek gitu dan nggak tenang, karena secara nggak langsung kita berusaha mengontrol setiap outcome gitu loh. Kadang ada saatnya kita cuma perlu nerima gitu di satu situasi aja gitu, apa adanya, atau nerima satu orang tanpa berusaha ngubah apapun, tanpa berusaha ngasih apa namanya, ya itu intinya. Bukan untuk mereka tapi untuk kalian juga, biar kalian tuh bisa lebih tenang dan bersyukur sama hidup kalian sendiri. Dan ini dua-duanya yang aku lihat dari dua kartu ini itu sama-sama new moon. Jadi dari sini aku dapat pesan kayak untuk kita belajar lebih tahu mana yang harus kita omongin ke orang lain, mana yang lebih baik kita keep untuk diri kita sendiri, mana yang lebih baik kita benar-benar lakuin, mana yang lebih baik kita keep untuk diri kita sendiri itu. Terus selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang perlu kita pelajari dari hubungan ini soal hidup kita. Jadi gunanya apa untuk hidup kita gitu intinya. Untuk orang A kita dapat mutable moon dengan nothing is yet set in stone. Untuk orang B kita dapat new moon in Sagittarius, luck is on your side. Nah, jadi untuk orang A, untuk kalian hubungan ini itu juga memicu kalian untuk sadar kalau segalanya kecampur di otak aku. Hubungan ini tuh memicu kalian untuk sadar kalau segalanya itu bisa diubah. Mungkin kalian ngerasa kalau kalian tersinggung sama suatu hal atau ada sesuatu yang melukai perasaan kalian, perasaan kalian itu valid, bener gitu, perasaan kalian itu valid itu bener gitu, tapi bukan berarti itu juga nggak bisa diubah gitu ke depannya. Kadang seringkali kita ngerasa tersinggung itu yang tadi aku bahas itu, rasa tersinggung itu kadang disebabin sama ada luka dari masa lalu yang belum kalian sembuhin. Nah mungkin di sini kalian mikir kayak, oh emang aku sensitif sama hal itu kok, oh emang itu kelemahan aku dan itu nggak bisa diapa-apain lagi, dan orang emang harus ngerti itu. Hubungan ini itu mau kalian belajar
untuk sadar gitu kalau sevalid apapun perasaan kita, nggak semua orang bisa ngertiin itu gitu, dan emang mereka nggak ada kewajiban untuk ngerti itu dan bahkan ngejaga perasaan kita. Yang harus siapa? Ya kita sendiri gitu. Karena kita bertugas nyembuhin luka itu biar suatu saat kalau kita berhadapan sama situasi yang sama, respon kita itu nggak akan sama gitu. Rasa tersinggung itu akan lebih berkurang karena lukanya juga akan lebih sembuh gitu, akan lebih baik gitu. Jadi rasa tersinggung itu nggak akan sesakit yang sebelumnya dan respon kita juga nggak akan segila yang sebelumnya gitu. Makanya ini berguna juga sebenarnya di hidup kalian. Bukan cuma soal ke pasangan kalian aja, tapi ke orang-orang lain gitu. Karena nggak semua orang bisa ngerti perasaan kita, itu bener. Makanya gitu gimana, tergantung gimana cara kita nyembuhinnya, gimana kita belajar ngerespon dengan baik gitu semua rasa sakit itu. Kayak gitu. Terus untuk orang B, kalian belajar ngelihat dari hubungan ini, itu kalian belajar ngelihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lebih jauh, termasuk dalam memutuskan sesuatu gitu. Sagittarius itu dia itu api, dia itu elemen api, tapi dia energinya itu lebih ekspansif. Dia punya keinginan untuk memperluas pengetahuan ya terhadap segala sesuatu. Nah, hubungan ini untuk kalian itu bisa jadi pemacu juga gitu untuk kalian melakukan apa yang dilakuin si Sagittarius ini. Kayak sebelum kalian memutuskan untuk bertindak atau memutuskan untuk ngomong sesuatu, kalian bisa latih diri kalian untuk apa namanya, untuk narik diri kalian sendiri lebih jauh gitu loh, untuk apa sih namanya, ngejauh dari satu situasi itu, ngejauh dari satu tindakan itu, dan ngelihat dulu gitu, kalian cek dulu semua konsekuensi dari tindakan kalian atau ucapan kalian itu. Konsekuensinya ke kalian itu kayak apa, konsekuensinya ke orang lain itu kayak apa. Setelah itu kalian bisa memutuskan sendiri gitu, apa resiko dari tindakan atau ucapan kalian itu kalian sanggup nanggungnya gitu, apa itu terlalu sakit atau gimana. Kalau kalau iya kalian sanggup nanggung itu, kalian bisa lakuin itu gitu. Kalau enggak, berarti emang kalian bisa hold dulu gitu untuk kalian gak lakuin itu dulu saat ini. Berarti ada sesuatu yang harus kalian perbaiki dulu gitu di dalam diri kalian. Ada sesuatu yang gak siap di dalam diri kalian, itu berarti ada sesuatu yang menolak itu gitu. Sebelum kalian nerima resiko ini gitu, ada baiknya kalian bisa mempertimbangkan dulu itu. Daripada nanti udah keburu kalian lakuin, kalian udah keburu nerima resikonya tapi nggak tahu gimana cara menghadapi resiko itu kan tambah berlibat gitu, pada akhirnya susah kalian sendiri itu. Terus selanjutnya kita lihat pelajaran apa yang bisa kita dapat dari hubungan ini soal satu sama lain, soal pasangan kalian. Untuk orang A kita dapat first quarter moon dengan your commitment is being tested. Untuk orang B kita dapat new moon in Aquarius dengan bring love into situation. Nah, jadi untuk orang A lagi, first quarter moon itu tentang gimana kita bisa nyari titik nyaman di tengah-tengah konflik yang muncul gitu, dimana kita bisa ngatasin konflik itu. Nah, untuk kalian ini artinya pelajaran hidup dimana kalian itu belajar mau ini masih sama pasangan kalian yang kalian maksud di sini ataupun udah ganti. Hubungan ini tuh ngajarin kalian untuk tetap berdamai sama diri kalian gitu, berdamai sama pikiran dan perasaan kalian. Kayak gimana pun pasangan kalian itu, apapun yang diucapin ke kalian, apapun yang dia lakuin ke kalian. Karena kadang kalau kita tersinggung sama pasangan kita, kemungkinan besar sih pasangan kita itu nggak tahu kalau dia udah nyinggung kita gitu. Karena kan batasan kita sama batasan orang lain, batasan pasangan kita ini kan beda-beda ya. Kita bisa aja komunikasiin batasan itu ke dia, tapi soal dia mau ngerti atau enggak, mau menghargai itu atau enggak, itu kan yang nggak bisa kita kontrol. Nah, hubungan ini itu jadi pemicu untuk kalian juga untuk lebih stabil sama apa yang biasanya bikin kalian tersinggung ini gitu. Jadi itu juga nggak akan melukai kalian sebesar yang sebelumnya. Misalnya pun iya kalian misalnya pun iya kalian tersinggung gitu, pada akhirnya kalian akan bisa mikir ini dengan lebih objektif tanpa nyalahin siapapun gitu. Nah, untuk orang B Aquarius itu energinya
paham gitu kalau kita tuh beda-beda dan menghargai semua perbedaan itu. Jadi intinya pelajaran untuk kalian adalah gimana sebelum kita memutuskan atau bertindak untuk melakukan sesuatu atau ngomong sesuatu, kita juga harus pahami dulu kalau pasangan kita itu orang yang berbeda sama kita. Kalau dia tuh punya batasan dan apalagi dia udah berusaha, misalnya dia udah berusaha komunikasiin itu ke kalian gitu. Walaupun menurut kalian mungkin batasannya dia itu remeh, ingat kalau dia itu orang yang beda gitu loh. Luka dia mungkin bisa beda sama kalian. Jadi titik sensitifnya dia itu bisa beda sama titik sensitifnya kalian. Gak ada yang remeh gitu di dunia ini. Apa yang kalian bawa ke hubungan ini, apa yang kalian rasain sama segala sesuatu, itu beda sama apa yang dia bawa ke hubungan ini. Beda sama perasaan dia terhadap segala sesuatu. Traumanya dia bisa beda, pengalaman hidup dia bisa beda. Jadi cobalah untuk menerima dia dengan segala traumanya itu, dengan segala perasaan dia gitu, segala batasan dia itu apa adanya gitu. Bukan berarti kalian harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan dia, ya enggak gitu. Itu dua hal yang berbeda. Cuma kalian belajar untuk menghargai perasaan dia atas tindakan atau ucapan kalian, tanpa ngerasa diserang balik. Ingat Sagittarius ngelihat segala sesuatu dari sisi yang lebih luas, gitu. Nah, terakhir kita lihat kayak perkembangan kalian dan dia saat ini di proses pembelajaran ini. Untuk orang A kita dapat The Emperor reverse. Untuk orang B kita dapat The Devil. Nah, jadi orang A yang aku rasa dari kartu ini adalah kalian masih berusaha mempertahankan diri dengan ngerespon dari ego kalian, dan itu nggak apa-apa gitu. Kalian nggak perlu menyalahkan diri kalian atau ego kalian, karena kalian dan ego kalian itu cuma mau ngelindungin diri gitu. Wajar kalau kita nggak mau ngerasa terluka atau nggak mau dianggap sesuatu yang bukan kita gitu. Jadi nggak apa-apa kalau sampai sekarang kalian masih cenderung defensif gitu, dan berterima kasihlah sama diri kalian sendiri karena udah berusaha ngelindungin diri di depan ancaman. Cuman kan kita udah tahu nih pelajaran apa yang kita dapat dari hubungan ini. Kita bisa pelan-pelan ngebuka diri kita untuk menganalisa lebih jauh soal rasa tersinggung itu. Gitu. Dan untuk orang B, aku ngerasa kalian pun terikat sama trauma kalian sendiri gitu, sama pelajaran hidup yang kalian dapat mungkin waktu kecil, dan itu ngebekas di dalam diri kalian. Kalau kalian itu harus melakukan sesuatu terus gitu, kalau enggak kalian nggak akan jadi orang yang layak gitu untuk bahagia, untuk sukses gitu misalnya. Kayak yang aku lihat di sini, kalian masih terjebak sama hustle culture gitu loh, kalau misalnya kalian tahu. Dan itu nggak apa-apa, walaupun hubungan ini bertujuan untuk ngajarin kalian untuk keluar dari ngerasa harus terus melakukan sesuatu itu. Misalnya kalian nggak dapat pelajaran itu di saat ini pun, di hubungan ini pun, akan ada kesempatan lain untuk kalian belajar. Apa yang kalian alami di hubungan ini itu akan terulang lagi sampai kalian paham sama pelajaran yang perlu kalian pelajari ini. Dan kalau yang berikutnya rasanya familiar, kalian akan tahu apa yang harus kalian pelajari, di mana kalian harus memperbaiki diri kalian, kayak gitu. Nah, segini aja yang bisa aku omongin ke kalian. Capek. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kalian bagiin, yang mau kalian bagiin, apa yang mau kalian ceritain, kalian bisa share di comment section. Aku akan selalu senang bacain komen-komen kalian. Dan aku harap kalian juga have fun untuk dengerin reading ini dan berbagi cerita di comment section aku. Kalau misalnya kalian suka video ini, bisa kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang terdekat kalian, biar kita sama-sama bagi keseruan untuk sama-sama nonton video ini. Terakhir, makasih banget yang udah nonton sampai akhir, dan good luck selalu di dalam hidup kalian. Aku selalu berharap apapun yang terjadi di hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian, dan see you in the next reading. Dadah!